gitu ya. Itu saya yang biasa-biasa seperti kayak gini aja boleh dibilang bersyukur banget. Apalagi teman-teman sekalian punya seorang leader yang luar biasa. Ini Ibu Vera, ini saya sangat salut banget. Terus kemudian dia merupakan inspirator saya, gitu ya. Jadi pada waktu Ibu Vera ini berkecimpung memutuskan untuk bisnis di Prudential, saya bilang ini orang benar-benar luar biasa dan selalu menjadi inspirasi, ya, inspirasi buat saya dan kemudian teman-teman semuanya. Jadi teman-teman sekalian udah nggak salah lagi, ikutin aja apa yang disarankan, apa yang diajarkan Ibu Vera, teman-teman sekalian aja ikutin aja, ya. Saya mau sharing dengan slide ini, gitu ya. Saya mulai aja ya Bu Vera ya. Silakan Bu Anton. Oke, saya mau mengatakan bahwa sukses sebuah perjalanan. Kenapa saya bilang sukses sebuah perjalanan? Tadi saya memulai kalimat pembuka saya dengan saya itu orang-orang yang biasa-biasa saja. Justru dengan pengalaman saya semakin bersyukur dan saya ingin membagikan ada nggak sebuah bisnis yang begitu bagus, lebih bagus dan lengkap seperti kayak bisnisnya di Prudential. Jadi kalau teman-teman sekalian sudah bergabung di satu bisnis, di satu perusahaan, bersama dengan leader yang hebat, kalau teman-teman sekalian sudah dimentorin, sudah diajarin, sudah di-coach, teman-teman sekalian nggak sukses, teman-teman sekalian salahnya menurut saya bukan berada di bisnisnya, tapi salahnya adalah di diri kita sendiri. Nah, teman-teman sekalian coba lihat. Saya pengen tanya teman-teman sekalian, pernah nggak ketemu ya sahabat, teman, saudara yang dalam waktu 5 tahun terakhir ini, pernah mengalami 19 kali check-in rumah sakit, 13 kali operasi, 3 kali masuk ICU dengan alat bantu ventilator. Sekarang zaman COVID seperti ini, kata ventilator itu menjadi hal yang boleh dibilang lazim gitu, didengar gitu ya. Nah, 3 kali ICU dengan alat bantu ventilator, 2 kali code blue. Code blue artinya nyawanya di ujung tanduk. 1 kali dibantu dengan DC shock, kalau teman-teman sekalian itu lihat film-film ataupun kemudian sinetron, itu ya kemudian dibantu dengan, boleh dibilang kan di dada begitu ya, kalau misalnya dalam tanda kutip nyawanya butuh pertolongan, setelah kemudian ini nggak bisa, terakhir kemudian dengan alat kejut jantung. Nah, teman-teman sekalian, pernah nggak teman-teman sekalian mendengar, terus kemudian teman-teman sekalian ada saudara yang pernah mengalami seperti itu dalam 5 periode terakhir? Nah, kira-kira kalau hal yang dialami seperti kayak gitu, teman-teman sekalian, apa yang menjadi pikiran gitu? Apa yang kemudian kepikiran? Ada yang kepikiran duitnya pasti gede. Terus kemudian kedua, wow, apakah dia hidup atau tidak, gitu kan ya. Tentunya kalau di 2014 sampai dengan 2019 masuk seperti kayak gini, kejadiannya seperti apa? Nah, teman-teman sekalian, kejadian selanjutnya seperti kayak gini, teman-teman sekalian. Ya, teman-teman sekalian ini sekarang lagi melihat sosok orang yang pernah mengalami hal-hal tersebut. Ya, hal-hal tersebut. Ini teman-teman sekalian lagi melihat nih orangnya, ya. Ini adalah ICU saya yang pertama kali. ICU saya yang pertama kali, kalau teman-teman sekalian pengen lihat alat bantu ventilator itu seperti kayak gitu. Ya, bukan masuknya bukan oksigen di hidung, tetapi teman-teman sekalian itu bantu masuk langsung ke paru-paru ya. Jadi masuk ke paru-paru. Itu alat bantu untuk supaya dalam tanda kutip alat bantu kehidupan. Nah, teman-teman sekalian, ini pada waktu pagi itu adik saya itu post di Facebook. Post di Facebooknya, Big Brother Antonius, I admire your fighting spirit and you always find something to be grateful for. Gitu kan ya, ngelewatin seperti kayak ini. Praise God. Tetapi pada waktu saya baca itu, nggak berapa lama lagi, hari yang sama, terus kemudian istri saya, Ahwi, Sylvie masuk ke kamar, saya pada waktu itu lagi teleponan, terus kemudian dia bilang sambil nangis, dia bilang, Anton, WAT meninggal, Anton, WAT meninggal, Anton. Waduh,
Saya mengatakan dalam tanda kutip, saya baru saja baca ini jam 7 lewat 18 ya, lihat capture-nya. Tapi pada waktu itu juga saya bersyukur, terus kemudian dengar berita sedih itu. Terus kemudian saya bilang, oh iya ya, bersyukur. Bersyukur saya berada di bisnis ini, pada waktu saya ngelewatin, ikutin juga prosesi dari kremasi dari WAT, leader kita ya, salah satu great leader kita. Dikatakan bahwa WAT telah memenangkan pertandingan hidup ini gitu. Namanya harum. Namanya harum. Artinya apa sih? Artinya saya tangkap dari kehidupan saya dan kemudian daripada WAT, semuanya bersyukur. Bersyukurnya gimana? Bersyukur kita berada di bisnis kehidupan ini, teman-teman sekalian. Ya, kalau di kita bisnisnya namanya asuransi jiwa. Saya juga nggak ngerti. Pasti teman-teman sekalian hebat-hebat Inggrisnya, life diterjemahkan menjadi namanya kehidupan kan. Sebenarnya kan kita bilang namanya asuransi kehidupan. Nggak satu kebetulan kita diajak oleh leader kita, direkrut, itu sebenarnya nggak kebetulan kita berada di satu bisnisnya tentang bisnis kehidupan. Nah, ngomong tentang bisnis kehidupan, saya pengen cerita sedikit tentang kehidupan saya. Kenapa saya berbisnis, kenapa kemudian saya memutuskan untuk di-join di bisnis ini. Nah, teman-teman sekalian, saya dilahirkan dari keluarga sederhana, ini rumah saya. Rumah saya pada waktu saya kecil, di satu gang sempit, teman-teman sekalian, papa saya montir tape, montir radio, karena yang namanya hidupnya pas-pasan, tentunya kalau ngelihat teman-teman sekalian yang punya mobil, aduh enak ya kalau kemana-mana naik mobil. Aduh enak ya kalau misalnya jalan-jalan pergi ke luar negeri. Aduh enak ya bisa makanan yang enak. Teman-teman sekalian, zaman saya pada waktu kecil, sebagai bayangan, teman-teman sekalian mungkin tahu yang namanya Bami Gajah Mada ya, Bami GM. Bami GM, teman-teman sekalian, pada waktu kami kecil itu hanya cuma bisa makan setahun sekali, itu pun ditraktir sama bos. Kira-kira gambarannya seperti kayak gitu. Sehingga dari perjalanan saya pada waktu kecil, mengalami penghinaan daripada saudara-saudara nggak pernah ngelihat gitu ya, nggak enak lah kalau nggak punya duit. Sehingga saya berpikir suatu saat saya pengen jadi orang yang sukses. Pengen banget jadi orang yang sukses. Nah, saya kepikirannya, seorang pemikiran yang sederhana ini, ya seorang anak cuma berpikir begini, oh iya ya, kalau pengen sukses berarti sekolah yang tinggi. Sekolah setinggi-tingginya. Dan kemudian kepikiran ke sayanya, sekolah setinggi-tingginya gimana? Oh, kalau saya bisa sekolah ke luar negeri, pasti pas waktu pulang, saya bakal bisa sukses. Sehingga saya bilang sama papa saya, Pak, boleh nggak kirim sedikit uang saku saya, supaya saya bisa belajar ke luar negeri. Sehingga SMA 3 saya pergi ke Australia dengan bantuan pinjaman daripada papa saya ke bosnya dan ke saudara-saudaranya, sedikit, kemudian saya pergi ke Australia, SMA 3 di sana, saya kerja. Karena saya udah bilang sama papa, Pak, tenang, jangan khawatir, kirim aja saya sedikit uang, sedikit tiket, saya bisa kerja. Singkat cerita, saya SMA 3 di sana, kemudian kuliah di sana, sempat kuliah di sana, jadi kalau teman-teman sekalian lihat drop out, ya drop out karena saya ketangkep kerja. Pengalaman saya nggak enak banget kalau nggak punya duit. Karena kenapa? Kerja dari jam setengah 4 sampai dengan jam 12 malam, teman-teman sekalian. Sampai di apartemen, saya jam 1, jam setengah 2, jam 2 pagi. Karena kenapa? Karena kalau saya nggak kerja full time, saya nggak mungkin bisa menamatkan pendidikan saya. Karena saya harus kerja untuk supaya saya bisa sekolah. Nah, Tuhan berkehendak lain, saya harus pulang ketangkep kerja, karena di Australia itu cuma hanya boleh seminggu 20 jam untuk kerja. Sedangkan saya mesti full time, kerja lebih dari 40 jam seminggu supaya saya bisa sekolah. Nah, akhirnya kemudian saya kembali ke Jakarta, saya menamatkan sekolah saya di Jakarta. Nah, ini titik baliknya, teman-teman sekalian, titik baliknya. Titik baliknya pada waktu saya lulus kuliah, saya ditanya sama teman-teman, Anton mau kemana? Ya, saya jawab saya mesti kerja karena saya ada 2 bontot lagi yang saya mesti sekolahkan. Ada yang masih sekolah dan kemudian harus melanjutkan pendidikan kuliah. Nggak mungkin papa saya itu bisa yang namanya kasih saya pendidikan yang tinggi. Saya balik ke Jakarta, saya kuliah itu pun juga saya harus yang namanya kerja supaya saya bisa sekolah. Ibu Vera mungkin pernah sering cerita gitu ya, kalau di sharing-sharing bilang bahwa saya karyawan toko. Ibu Vera, kita senasib, Bu Vera. Saya pada waktu kuliah itu, saya itu jaga toko, Bu Vera. Ya, cuma saya jaga tokonya ber-AC, lumayanan lah. Saya jaga toko di Plaza Indonesia.
Terus kemudian saya sambil kuliah, saya mengatakan bahwa saya nggak mungkin nih, waktunya nggak fleksibel. Akhirnya kemudian saya memberikan les ke anak-anak. Jadi saya senasib gitu ya. Cuma saya juga pengalaman yang sebelumnya jadi kepala, jadi toko, pernah, terus kemudian pernah jadi karyawan isi pompa bensin, pernah teman-teman sekalian di Bali, saya pada waktu kuliah sambil kerja, saya kerjanya di Hotel Hyatt, teman-teman sekalian. Kalau Bali terkenal pariwisata, saya itu kerja di Hotel Hyatt jadi DJ, teman-teman sekalian. DJ itu artinya bukan DJ-nya musik, tapi DJ jadi tukang cuci piring, karena kerjaannya seperti kayak DJ. Jadi teman-teman sekalian, itulah riwayat kerja saya. Saya pernah jadi isi pompa bensin, terus kemudian pernah jadi toko, kerja jadi pegawai toko, gitu ya. Terus kemudian pernah jadi DJ di Hotel Hyatt, teman-teman sekalian. Nah, ini riwayatnya. Nah, teman-teman sekalian, pas waktu kemudian lulus, seperti tadi ditanyanya, Anton mau kemana? Saya bilang saya mesti kerja, karena saya punya 2 bontot lagi yang saya mesti sekolahkan. Saya tanya ke teman-teman, kamu mau kemana? Kalau kamu gimana rencananya? Saya pengen lanjutin pendidikan MBA ke Amerika, Anton. Saya pengen lanjutin MBA ke Australia, Anton. Saya pengen MM di Untar, Anton. Teman-teman sekalian, saya sedih, benar, sedih. Sedih sekali karena saya pengen sekali sekolah tinggi, tapi kemudian saya nggak punya kemampuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi saya. Sehingga teman-teman sekalian, pada waktu itu saya berikrar. Berikrarnya gimana? Nomor satu adalah apapun itu pada waktu saya berkeluarga, saya nggak mau anak-anak saya merasakan kepedihan seperti saya. Saya nggak mau pada waktu nanti anak saya sekolah pintar, saya nggak mau pada waktu itu dia sampai capeknya luar biasa sekali karena papanya nggak punya kemampuan untuk memberikan pendidikan tinggi yang bagus. Cukup sudah pengalaman saya, cukup sudah. Saya nggak nyesal dilahirkan dari keluarga sederhana. Saya sangat bangga. Saya sangat menyayangi keluarga saya, tapi yang namanya keperihan, yang namanya sedih itu nggak bisa ya, nggak bisa yang namanya, aduh, oh iya ya saya pengen banget, tapi pada waktu itu saya nggak punya kemampuan. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah saya itu udah mengalami penghinaan daripada penghinaan. Di Australia saya itu suka sekali dengan satu wanita, ya satu cewek 2 tahun di bawah saya, itu saya jatuh cinta kepada dia. Teman-teman sekalian, jatuh cinta itu nggak salah, tetapi jatuh cinta bisa kepada orang yang salah. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita, orang-orang yang biasa, jatuh cinta kepada anak orang kaya itu menjadi yang salah. Salah saya cuma hanya mencintai seseorang yang anak orang kaya, yang bisnis migran pergi ke Australia. Saya dihina habis-habisan. Saya bilang sama agen-agen saya, tenang, Ibu Vera tuh jago sekali market canvassing. Waktu pertama kali market canvassing hebat. Ya, saya yakin banget paling-paling diusir. Dimaki pun juga menurut saya nggak pernah dimaki yang namanya kata-kata binatang keluar. Tapi teman-teman sekalian, sehingga saya bilang sama agen-agen saya, tenang, kamu prospek. Pengalaman saya prospek, pengalaman Ibu Vera prospek, pengalaman Pak Nyoman prospek, pengalaman Pak Jeffrey prospek, ataupun merekrut, atau apapun itu teman-teman sekalian, saya rasa nggak pernah mengalami penghinaan sampai, saya nggak tahu, mungkin barangkali diguyur ember, saya belum pernah ya, mungkin belum ya, tapi teman-teman sekalian saya bilang, saya mengalami penghinaan, apa tuh? Penghinaannya sampai diludahin. Karena saya jatuh cinta kepada anaknya. Teman-teman sekalian bayangin ya, penghinaannya seperti kayak gitu teman-teman sekalian. Cuma hanya karena saya anak orang miskin yang suka sama anak orang kaya, terus kemudian dihina seperti kayak gitu. Itu membekas teman-teman sekalian. Membekasnya gimana? Membekasnya sehingga saya berkata, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Terus kemudian gimana? Kalau saya dilahirkan dari keluarga sederhana, saya tahu tujuan papa saya kirim ke luar negeri supaya apa? Supaya anaknya ini, anak laki-laki satu-satunya, bisa membawa kehidupan yang lebih baik buat keluarganya, buat menaikkan derajat keluarga. Sehingga saya dari situ bilang, iya, saya yang bisa membalikan keadaan teman-teman sekalian. Ya, buktinya gimana? Nah ini nih, pada suatu saya di Australia, teman-teman sekalian. Nah, yang paling enak, teman-teman sekalian, kita bisa balikin keadaan. Balikin keadaannya gimana? Pembalasan terbaik adalah dengan kesuksesan yang besar, teman-teman sekalian. Benar nggak, teman-teman sekalian? Ini SMA 3 saya,
Jadi pada waktu balik, teman-teman sekalian, saya foto di situ, gitu ya, di Australia, jadi enak gitu ya. Makanya kalau namanya Australia mempunyai kenangan yang bagus buat saya. Nah, teman-teman sekalian, gimana? Karena dari awal saya itu boleh dibilang mengalami penghinaan. Saya melihat satu sosok dari SMP, saya jelas banget. Saya pengen kerja di bank. Karena saya melihat bahwa banker itu enak. Terus kemudian dihormatin, gajinya tinggi. Sehingga saya dari SMP, SMA, lulus kuliah pun, oh ya kerja di bank, kerja di bank. Saya kerja di bank, teman-teman sekalian, pas waktu lulus. Tapi teman-teman sekalian, saya cuma hanya bertahan 3 bulan saja di bank, karena ternyata yang namanya faktanya, kerja di bank itu tidak seindah apa yang saya pikirkan. Saya bilang, oh iya, saya pikir kerja di bank itu bakal gajinya gede. Saya ngelihat, oh saingannya banyak banget, tanggung jawabnya besar, gaji juga nggak gede-gede amat. Gitu. Sehingga setelah 3 bulan saya berpikir, bukan ini yang saya cari. Panjang banget gitu, panjang banget. Terus kemudian pengen berhasil, lama banget. Saya ngelihat sekitar gitu ya, teman-teman yang di atas dan di apa semuanya, kayaknya bukan ini yang jalan. Karena yang saya pengen ternyata bukan jadi banker. Yang saya pengen kan tadi itu, membahagiakan orang tua, dan kemudian yang kedua adalah untuk keluarga, untuk anak saya. Nah, kemudian saya katanya, waktu itu kalau pengen berhasil, mesti kerja di perusahaan ekspor-import. Saya kerja di perusahaan ekspor-import. Apa yang terjadi? Yang terjadi saya naik jabatan, tapi saya naik gaji, nggak naik gaji. Kenapa nggak naik gaji? Karena saya diprotes sama 2 adik owner. Katanya Anton baru naik gaji bulan kemarin. Kok sekarang mau dinaikin gaji lagi? Nah, sekarang kan saya naik jabatan. Kemarin kan itu penyesuaian inflasi, semua orang naik gaji. Nah, teman-teman sekarang saya melihat begini, simple. Kalau ujungnya saya kelihatan nggak bisa nyampe, wah kacau nih. Masa setiap kali kalau pengen yang namanya naik gaji, mesti minta-minta, sehingga saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Bukan begini caranya. Nah, saya berpikir gini, oh iya, saya salah nih masuk perusahaan. Saya salah masuk perusahaan, mestinya perusahaan ini bukan perusahaan lokal. Kalau kita pengen berkarir, berarti kita mesti berkarir di perusahaan-perusahaan yang internasional, perusahaan-perusahaan asing, baru berani gitu yang namanya bayar income. Akhirnya kemudian saya melamar di perusahaan Belanda, teman-teman sekalian. Perusahaan asing, perusahaan Belanda. Kesimpulannya, teman-teman sekalian, yang namanya kerja, kesimpulannya gaji up, little, no up, no up. Teman-teman sekalian, selama kerja, teman-teman sekalian, itu kesimpulannya. Saya sudah hitung-hitung. Pas waktu tadi Sunday Punch saya tuh nggak berubah. Kenapa? Karena setiap kali saya pengen lihat itu, Anton, itu anak kamu masih kecil ya? Enggak. Anak saya yang besar sekarang itu adalah Huda, tingkat 3 kuliah. Tapi kenapa Anton itu kan masih begitu? Oh iya, karena itu mengingatkan kembali janji-janji saya ke mereka. Saya langsung diingatkan kembali pada waktu mereka kecil, pada waktu mereka di kandungan. Saya berjanji untuk take care dia. Saya diingatkan kembali pada waktu saya masa muda. Saya itu melihat, ini orang Bali sih udah biasa yang melihat pesawat ya. Saya teman-teman sekalian demen sekali tuh. Itu kalau lewat airport, melihat pesawat-pesawat, terus nyobain berbagai macam pesawat. Oh iya, saya suka sekali. Sehingga itulah dream saya gitu. Pada waktu saya sengaja, saya nggak ubah ya memang, karena supaya ngingetin lagi saya bersyukur, terus ngingetin kembali dreams-dreams-nya, bahwa dream saya masih belum selesai, masih banyak dreams-dreams-nya saya, makanya saya nggak ubah-ubah, seperti kayak gitu. Nah, inilah teman-teman sekalian, akhirnya kemudian saya berlabuh teman-teman sekalian di satu bisnisnya bisnis tentang kehidupan, teman-teman sekalian. Bisnis asuransi kehidupan. Asuransi adalah memastikan, assurance kan tentang kepastian. Kepastian bahwa hidup itu mesti berlanjut, teman-teman sekalian. Kalau kita sakit, berarti hidup mesti berlanjut, perlu duit. Kalau kita sampai suatu saat bye-bye, tetap aja gitu, bahwa hidup bagi orang-orang yang ditinggalkan mesti tetap berlanjut. Nah, teman-teman sekalian, saya memutuskan masuk akhirnya kemudian ke Prudential. Nah, di Prudential kenapa teman-teman sekalian semuanya simple-simple aja sih? Ya, ini yang saya dapat. Karena goals-nya teman-teman kalian dalam kehidupan, menurut saya disarikannya jadi 3 goals-nya. Apapun itu bisa disarikan menjadi 3 ini. Kenapa saya berbisnis di Prudential, teman-teman sekalian? Karena saya butuh duit. Tadi yang saya bilangnya, segala-galanya, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh duit. Saya butuh duit, teman-teman sekalian. Kalau pengen merekrut, teman-teman sekalian punya alasan apa sih? Dreams. Dreams apa? Butuh duit, teman-teman sekalian. Semuanya butuh duit. Kalau kita pengen selling, makanya teman-teman sekalian merealisasikan impian dari orang-orang. Impian dari orang-orang yang kita rekrut,
Impian dari orang-orang yang kita jualan produk asuransi jiwa. Kita jualan apa sih, teman-teman sekalian? Jualan duit. Jualan duit yang didiskon, teman-teman sekalian. Semuanya, teman-teman sekalian, asuransi itu dalam kehidupan itu selalu pasti butuh duit. Teman-teman sekalian, kenapa di bisnis ini, teman-teman sekalian, saya menyadari bisnis ini luar biasa, karena kenapa? Nomor satu, menurut saya bagus banget di bisnis. Satu, bahwa bisnis ini bisa merealisasikan impian kita. Impian kita butuh duit. Iya, ini duitnya tergantung teman-teman sekalian yang set up. Bukan bos teman-teman sekalian, bukan leader teman-teman sekalian, tapi diri teman-teman sekalian. Kalau saya kerja, kerjanya terbatas. Tadi yang saya bilang, up, little, no up, little, no up, teman-teman sekalian. Sedangkan di sini, teman-teman sekalian, percepatannya luar biasa sekali. Percepatannya luar biasa sekali gimana? Teman-teman sekalian tahu, kalau kita kerja sendiri, teman-teman sekalian capek. Nggak mungkin yang namanya kerja sendiri itu bisa yang namanya berhasil cepat. Teman-teman sekalian perlu leveraging, perlu bantuan orang lain. Kalau cuma pakai sumber daya sendiri, teman-teman sekalian susah. Komunis nggak bakal bertahan, saya ngomong simple saja. Gimana caranya teman-teman sekalian bisa berhasil? Kalau teman-teman sekalian boleh dibilang, iya sendiri maunya. Makanya kalau simple teman-teman sekalian, kenapa Cina begitu majunya teman-teman sekalian? Kalau nggak salah sejak tahun 69 atau 71, Deng Xiaoping pada waktu itu, pemimpinnya ya, pada waktu itu berubah, nggak bisa maju. Negara lain sudah pakai traktor untuk ngolah tanah, sedangkan Cina pada waktu itu masih pakai pacul. Udah nggak bisa zamannya seperti kayak gitu. Perlu yang namanya buka, perlu yang namanya alat, perlu yang namanya leveraging. Teman-teman sekalian, di Bali itu, teman-teman sekalian, tanahnya itu, wow, direbutin orang. Kalau pengen yang namanya beli tanah, tunggu sampai kekumpul duit, nggak bakal yang namanya beli tanah, beli rumah. Makanya perlu apa? Perlu leveraging. Apa leveragingnya? Pergi KPR. Pergi yang namanya ke bank untuk pinjam usaha. Makanya memakai sumber daya apa? Sumber daya kumpulan uang untuk supaya kita maju. Teman-teman sekalian, di Bali itu pesat banget kemajuannya. Kalau pengen bangun lantainya sampai ke lantai 50, kalau semua buruh itu boleh dibilang panggul-panggul semen naik sampai ke lantai 50, setengah mati teman-teman sekalian. Perlu apa? Perlu pengungkit. Pengungkitnya apa? Katrol. Sehingga teman-teman sekalian katrol, teman-teman sekalian menjadi lebih mudah. Sama juga dengan kita, teman-teman sekalian. Bisnis ini, kenapa perlu teman-teman sekalian? Ini bisnis gitu. Kenapa teman-teman sekalian perlu naik jadi AAD? Kenapa teman-teman sekalian perlu naik jadi AD? Karena kenapa? Karena ini pengungkitnya gitu teman-teman sekalian. Dan bagusnya, kalau kita pengen bisnis franchise Indomaret, kalau di Bali apa ya, banyak sekali kan. Kalau Bali, Indomaret sama itu kalah ya. Kalau Bali kalah sama apa ya? Sisvera ya. Di setiap berapa meter, yang paling apa franchise yang paling ini banyak di Bali? Starbucks. Sekarang Starbucks. Oh, Starbucks ya. Nah, teman-teman sekalian simpel saja sih. Starbucks, teman-teman sekalian. Starbucks kalau cuma hanya punya satu, gimana caranya? Ya satu Starbucks nggak untung banyak. Tapi kalau teman-teman sekalian punya 10 Starbucks, punya 100 Starbucks, punya 1000 Starbucks, teman-teman sekalian pasti kayaknya luar biasa. Dan bagusnya teman-teman sekalian, kalau di luar sana, leveraging-nya teman-teman sekalian itu mesti bayar bunga. Leveraging-nya gimana teman-teman sekalian? Mau buka 2 Starbucks, itu teman-teman sekalian mesti setor modal. Mau buka 10 Starbucks, mesti setor modal. Mau buka 100 Starbucks, mesti setor modal. Teman-teman sekalian di sini nggak perlu untuk setor modal. Ada yang bilang begini, Ton, kata kamu tadi bilangin, ada nggak bisa dibuktikan bisnis yang lebih bagus daripada Prudential? Saya boleh tantang, teman-teman sekalian. Ada nggak bisnis yang lebih lengkap, sempurna dibandingkan Prudential? Maksudnya gimana sih? Sini satu, income kita, teman-teman sekalian, itu benar-benar yang boleh dibilang tidak terbatas. Tapi kalah tuh, ada tuh bisnis yang bisa untung 1 triliun, di Prudential berapa sih? Income-nya, leadernya paling-paling cuma hanya berapa sih? No, sana 1 triliun. Tuh, di sana 2 triliun setahun. Tuh, di sana tuh bisa sampai 500 miliar per tahun. Kalah dong, Prudential. Saya bilang nggak kalah. Kok nggak kalah sih? Oh iya. Contohnya begini, contohnya. Anak saya pada waktu usia 6 tahun diajak balap lari sama Om Jeffrey. Dia bilang, Om Jeffrey, kita balap lari. Balap lari berapa? 200 meter. Yuk, tapi Om Jeffrey nggak boleh ya ngalah sama saya. Kita mesti lari sekencang-kencangnya. Janji ya Om Jeffrey ya? Janji. Janji ya Om Jeffrey ya? Janji. Gitu kan ya. Oke, kita lari.
gitu ya. Lari 200 meter, lari sekencang-kencangnya. Anak saya yang berusia 6 tahun, teman-teman sekalian, anak saya yang berusia 6 tahun, itu nyampe 200 meter itu dalam 25 detik. Om Jeffrey kalah kamu. Tuh, Om Jeffrey menang. Om Jeffrey nyampe-nya 23 detik. Kamu kalah. Kamu 25 detik. Ayo, ngaku kalah. Anak saya bilang, nggak kalah, Om. Kok nggak kalah? Oh iya, Om. Kenapa? Karena saya baru umur 6 tahun. Om Jeffrey kakinya lebih panjang. Latihannya lebih banyak semuanya. Saya 6 tahun. Lari sama itu. Saya 25 detik. Om 23. Teman-teman sekalian, 1 triliun, pertanyaannya, berapa banyak investasinya, teman-teman sekalian? Di kita, simpel saja, tujuan kita pengen punya penghasilan berapa? Setidak-tidaknya punya 2 miliar per tahun, teman-teman sekalian, income-nya. Setidak-tidaknya, 2 miliar per tahun. Berapa sih modalnya? Coba teman-teman sekalian, tanya Ibu Vera, waktu jalanin di bisnis Prudential, punya income sehebat begini. Ibu Vera itu bukan cuma namanya 2 miliar lagi. 2 miliar mah udah nggak ada apa-apanya. Ini aim-nya udah langsung ke 20 miliar. Teman-teman sekalian, 2 miliar, teman-teman sekalian, bisnisnya cuma hanya AAJI 225.000 ya, Bu Vera ya? 225.000. Nah, 225.000 modalnya, teman-teman sekalian. Leveraging-in, teman-teman sekalian, pada waktu rekrut, teman-teman sekalian, buka franchise, mereka yang keluarin duit, kita nggak keluarin duit. Bisnis kita juga modalnya tetap 225.000. Setiap kali buka franchise, tetap aja modal yang kita keluarkan tetap 225.000. Dikasih hak untuk bikin franchise. Mau franchisein 100 orang, mau 1.000 orang, mau 10.000 orang, tetap modal yang kita keluarkan 225.000. Tapi 225.000 ini, teman-teman sekalian, bisa menghasilkan 2M, teman-teman sekalian. Bisnis di mana lagi? Yang keluar modalnya 225.000, tapi bisa menghasilkan sampai kemudian MM-an. Jadi sehingga saya katakan, oh kalau cuma hanya ngelihat angkanya saja, iya mungkin kita kalah. Tapi saya bilang, ada bisnis mana yang lengkap dan kemudian lebih bagus daripada Prudential. Ya, income-nya bagus. Pengen punya income gede, nggak perlu yang namanya keluarinnya gede. Jualannya nggak bakal basi, teman-teman sekalian. Nggak bakal basi. Kenapa nggak bakal basi? Jualan duit. Saya belum pernah dengar yang namanya jualan duit itu basi, teman-teman sekalian. Asik. Pengen bisnisnya income, ada leveraging, nggak perlu duit, keluar banyak, tapi income-nya gede. Yang kedua, jualan apa sih? Jualan duit. Jualan duit, di mana-mana orang butuh duit, teman-teman sekalian. Jadi asik. Apalagi, teman-teman sekalian, dengan bisnis ini, teman-teman sekalian, dijalaninnya itu nggak terikat waktu gitu. Teman-teman sekalian mau pilih kerjanya pada waktu itu habis makan siang. Ibu-ibu, teman-teman sekalian, kalau pagi pengen nganterin anak, habis dari situ kemudian saya baru kerja, habis itu kemudian jemput anak lagi, masak. Teman-teman sekalian bebas. Nggak terikat sama waktu, teman-teman sekalian. Ya, terus kemudian gimana, teman-teman sekalian? Bagus banget. Karena kenapa? Karena bisnis ini soal ngebantu orang. Ngebantu klien-klien kita, ngebantu orang-orang yang kita rekrut, teman-teman sekalian. Di Bali, teman-teman sekalian, terakhir nih ujung-ujungnya. Terakhir ujungnya. Setiap orang pengen yang namanya ujung-ujungnya masuk nirvana, masuk surga, teman-teman sekalian. Bener nggak ujung-ujungnya? Makanya teman-teman sekalian, kita lagi ngumpulkan karma baik nih, teman-teman sekalian. Makanya saya bilang, bisnis ini gila, lengkap bener gitu. Lagi ngumpulkan karma baik, teman-teman sekalian. Bisnis ini soal nolong orang lain, teman-teman sekalian. Bisnis ini gimana? Di Bali gimana? Bisnis ini soal kalau sampai bye-bye, teman-teman sekalian, kita sudah ada satu uang untuk ngaben. Teman-teman sekalian sudah berbuat baik, sudah kemudian membantu dia untuk mempersiapkan apa? Masa depannya di nirvana. Teman-teman sekalian, di alam sana, teman-teman sekalian, di alam sorga sana, teman-teman sekalian. Nah ini teman-teman sekalian bisnisnya kita. Bisnisnya maupun bisnis rekrut, maupun bisnis menjual kepada klien, inti-intinya ketiga hal tersebut, teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, bisnis ini ibaratnya kalau saya ini kayak bisnis BMW-nya BMW M5, X5M, teman-teman sekalian. Ini adalah BMW X5 tapi X5M. Bisnis ini benar-benar teman-teman sekalian, saya dan Ibu Vera, teman-teman sekalian, sudah ngelewatin berbagai macam tantangan di Prudential, teman-teman sekalian. Sedangkan Prudential sendiri dari tahun 1848.
Saya nggak ngomongin tentang Prudential lah, kita aja teman-teman sekalian. Kita sudah ngelewatin pada waktu Prudential dipilotkan. Pada waktu masa-masa dipilotkan, teman-teman sekalian, Prudential survive. Kita komisi nggak pernah ditahan, komisinya ditransfer, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, tanyakan kepada teman-teman sekalian di sini. Banyak leader-leader hebat yang teman-teman sekalian sudah mendahului kita. Tanyakan kepada mereka, mereka punya ahli warisnya, apakah mereka punya ahli warisnya susah atau tidak? Enggak, teman-teman sekalian. Bisnisnya bisa diwariskan. Teman-teman sekalian, tanya kepada saya sudah ngelewatin itu. Tahu nggak teman-teman sekalian, saya sudah 7 bulan. Saya sudah 7 bulan tidak keluar rumah sama sekali. Saya sudah 7 bulan tidak keluar rumah sama sekali. Saya nggak tahu si Sfera ini tahu atau enggak, gitu kan ya. Saya 7 bulan tidak keluar rumah sama sekali. Why? Pertanyaannya. Karena saya minum obat yang banyak. Karena sekarang lagi ngomong tentang obat, saya minta izin saya minum obat dulu. Karena jamnya waktu minum obat. Hebat kok. Jadi sebentar ya. Luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, mobil ini adalah mobil yang namanya X5, bisa di segala medan. Pada waktu dia medannya terjal, teman-teman sekalian, ini bisnis SUV yang bagus benar. Pada waktu dibawa di yang namanya, karena X5M ini pada waktu dibawa di jalan raya, oke banget. Karena dia M, teman-teman sekalian, mau dibawa ngebut juga oke. Jadi teman-teman sekalian, bisnis ini mau dibawa seperti apa, teman-teman sekalian yang bawa. Mau dibawa ngebut, ada orang, saya hebat, saya pengen seperti Ibu Vera. Ibu Vera tuh gila, luar biasa benar. Ini mobilnya dibawanya ngebut benar. Pada waktu orang-orang ya boleh bilang mencapainya 100 juta per bulannya, sekian lama rata-rata Ibu Vera mah dibawa ngebut itu udah ekspresnya gila, luar biasa benar. Tanyakan kepada Ibu Vera sekarang pada waktu masa-masa susah seperti kayak gini. Tanyakan kepada saya sudah ngalamin teman-teman sekalian. Tahun 2017 teman-teman sekalian saya cangkok ginjal. Dari 2014 sampai 2019. 2017 saya cangkok ginjal. Pada waktu cangkok ginjal bolak-balik masuk rumah sakit sebelumnya. Pas waktu cangkok ginjal teman-teman sekalian, saya minum imunosupresan. Imunosupresan, obat-obatan saya lumayan banyak. Imunosupresan artinya imunnya dibawa turun, teman-teman sekalian. Pada waktu saya cangkok ginjal, saya mesti istirahat, teman-teman sekalian. Itu isolasi, teman-teman sekalian. Isolasi, nggak keluar kemana-mana, di rumah aja. 3 bulan pertama di dalam kamar, ngerem. Istri saya, anak-anak saya, nggak boleh masuk ke dalam kamar saya. Istri saya tidurnya terpisah dari saya. Saya tidur sendiri. Karena 3 bulan itu saya minum obat penurun imunnya gede sekali. Banyak. Ya, saya itu. Terus isolasi 3 bulan. Nggak berapa lama lagi, tantangan-tantangan keluar lagi. Saya kemudian diamputasi. Teman-teman sekalian, itu saya boleh dibilang pada waktu masa itu 2 tahun kerjaan saya keganggu. 2 tahun. Ya, 2 tahun kerjaan saya terganggu. Sekarang 7 bulan tidak keluar rumah. Jadi kalau ditanya, kok Anton, memang nggak keluar rumah sama sekali? Tidak keluar rumah, Vera. Nggak keluar rumah. Saya keluar rumah hanya pergi ke Prodia, dekat rumah. Untuk apa? Untuk lab. Lab apa? Lab untuk mengetahui kadar obat. Udah. Terus kemudian turun ya ke Prodia. Tidak, saya di dalam mobil. Orang Prodianya keluar ke mobil, ambil darah saya. Saya tidak keluar kemana-mana, teman-teman sekalian. Maka saya katakan bisnis ini, saya bersyukur. Bukan karena saya hebat, teman-teman sekalian. Karena saya ini ketemu satu bisnis, satu sistem yang hebat, teman-teman sekalian. Sehingga saya ngelewatin segala macam itu, kemudian saya bersyukur, teman-teman sekalian, berada di bisnis ini. Benar-benar bersyukur. Pada waktu 2 tahun kerjaan saya, 2 tahun keganggu, teman-teman sekalian. Saya nggak kerja, income nggak keganggu. 7 bulan ini, teman-teman sekalian, income nggak keganggu, teman-teman sekalian. Jadi tadi saya bilang, luar biasa kan, teman-teman sekalian, bisnis ini. Tapi bisnis ini, teman-teman sekalian, mesti punya multiple source of income. Multiple source of income-nya gimana? Kalau teman-teman sekalian nggak promosi, masih tetap jadi agen melulu, teman-teman sekalian cuma punya satu source of income. Kalau punya satu source of income, teman-teman sekalian, bahaya, teman-teman sekalian. Karena kenapa? Karena kita masih bekerja di self-employed, kerjanya untuk diri sendiri. Teman-teman sekalian, Bali saya ngerti banget sekarang lagi dalam masa-masa prihatin. Kenapa masa-masa prihatinnya? Coba lihat.
Karena kenapa? Kalau toko-toko ataupun hotel yang mengandalkan cuma hanya begitu, teman-teman sekalian, ya susah gitu kan ya. Tapi teman-teman sekalian kalau punya banyak franchise, apalagi franchise-nya tersebar kemana-mana, teman-teman sekalian. Sekarang ada satu yang memang keganggu. Nggak mungkin semua yang namanya franchise kita keganggu. Nggak mungkin. Karena kenapa? Karena juga ada beberapa klien-kliennya yang usahanya mungkin beda dengan usaha-usaha yang terganggu. Sekarang ini begitu luar biasa pengen bisa jualan rekrut dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman sekalian sekarang keganggu. Teman-teman sekalian bukan soal masalah keganggu jualannya kemana. Teman-teman sekalian mungkin barangkali kalau kita tahu, teman-teman sekalian bisa jualan ke Jakarta, bisa ngerekrut ke Jakarta, bisa ngerekrut ke Irian Jaya, bisa kemana-mana kok seluruh Indonesia. Pada waktu satu pintu tertutup, pintu yang lain terbuka. Pertanyaannya, kita pengen ngelihat pintu yang tertutup itu, atau kita pengen ngelihat pintu yang terbuka gitu. Di mana-mana pasti ada yang namanya pintu tertutup, pintu terbuka. Ngerti? Pada waktu kita pintu tertutup, nggak usah pikirin yang pintu tertutup ini. Pikirin aja yang pintu terbuka. Pintu terbukanya gimana? Coba lihat, tanyain. Tanyain ke klien-kliennya, ada nggak referensi yang punya di Jakarta? Ada nggak yang referensi di Lampung? Ada nggak referensi di mana? Ada yang kita bisa rekrut. Nah, kalau kita cuma hanya yang terpaku seperti kayak gitu, repot gitu. Sekarang masih ada sih, masih ada apa? Masih ada kok harapan. Kenapa harapannya? Sekarang di Oktober, kenapa kita mesti menyerah dulu gitu? Sekarang masih punya harapan. Harapannya gimana sampai Desember? Buktinya apa? Kalau kita kerja dari awal, kita nggak menyerah. Ternyata Prudential itu turunin target untuk promosi. Nggak disangka-sangka kan, bagi orang yang nggak menyerah, ada orang yang udah menyerah dulu, teman-teman sekalian. Sekarang kelabakan ngubernya. Tapi kalau belum menyerah terus nih, teman-teman sekalian, kebetulannya gimana? Diturunin. AD 900 juta, AD 300 juta rupiah, diturunin kebetulan. Sekarang nggak menyerah. Kalau nggak menyerah, so what loh, gitu. Nggak tahu, gitu. Saya kasih tahu nih teman-teman sekalian. Saya nggak nyangka-nyangka loh. Bener-bener nggak nyangka-nyangka. Saya nggak berharap, nggak apa, kayak gimana ya. Tiba-tiba ada yang telepon. Ada yang telepon. Teleponnya gimana? Minta dibikinin corporate. Ada yang telepon, ini bener-bener diteleponin gitu. Aduh, saya tuh orangnya males lagi jualan corporate atau apa gitu ya, keluar. Kemarin ngomongnya, oke deh, kamu kira-kira berapa orang karyawan gitu kan ya. Dia bilang sama saya, ya 30-an. Tahu-taunya dikirim ke saya Excel 392 karyawan. Nggak tahu gitu dari mananya, tapi saya yakin banget teman-teman sekalian, kekuatan pikiran teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian benar-benar pengen banget teman-teman, saya nggak tahu tuh dari mana. Bener deh, nggak tahu dari mana. Tapi apapun itu teman-teman sekalian, seenggak-enggaknya kita sudah berjuang gitu. Berjuang sampai akhir kita nggak menyerah gitu. Pada waktu kita pengen bilang sama anak-anak kita, teman-teman sekalian, simple nih. Teman-teman sekalian di sini semuanya calon leader. Teman-teman sekalian di sini semua calon leader. Semuanya leader di keluarganya. Pada waktu kita bilang sama anak kita, nak belajar yang rajin, nak jangan menyerah. Lah, kita sendiri udah menyerah. Dia tanya, papa udah menyerah. Kan nggak enak ya. Ayo nak, jangan menyerah nak. Kamu bisa, kamu bisa. Mestinya kan kita katakan juga, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Fungsinya di kita, teman-teman sekalian. Makanya teman-teman sekalian, saya belajar banyak dari Ibu Vera nih, teman-teman sekalian. Ya, saya belajar banyak. Jadi apa yang saya ini sekarang ini merupakan yang saya belajar dari Ibu Vera. Saya kembalikan lagi ke teman-teman sekalian. Leader, teman-teman sekalian, fungsi leader ada 3, teman-teman sekalian. Fungsinya 1 fungsi teaching, teman-teman sekalian. Makanya teman-teman sekalian, pada waktu yang namanya diajak Ibu Vera, yuk terlibat yuk, sinergi teman-teman sekalian. Yuk kita bersinergi. Kita apa bersinergi? Maksudnya gimana bersinergi? Yuk kita maju rame-rame. Yuk saya yang latihannya jadi MC. Teman-teman sekalian, keuntungannya buat siapa? Buat kita. Aduh saya nggak bisa training, nggak bisa apa. Loh, keuntungannya buat kita kok nanti. Teman-teman sekalian, semakin banyak kita terlibat, teman-teman sekalian, semakin banyak untungnya bagi kita. Namanya leader, teman-teman sekalian, suatu saat kita mesti bisa ngajar, fungsi teaching. Yang kedua, teman-teman sekalian, fungsi coaching. Bisa dipelajarin, teman-teman sekalian. Enaknya di kita, teman-teman sekalian, bisnis ini ngajarinnya gratis. Diajarin, ada training-trainingnya, kurang apa lagi. Tadi yang saya bilang, bisnis ini bukan semata-mata soal duit, tapi lengkap, teman-teman sekalian. Ada duitnya, ada kebebasannya, ada bisa berbuat baiknya. Terus kemudian teman-teman sekalian pengembangan diri. Teman-teman sekalian kalau tanyakan kepada saya, setiap orang punya choice ya. Saya nggak mengatakan bahwa satu pekerjaan itu selalu lebih jelek atau lebih baik. No, tapi ini adalah pilihan saya. Pilihan saya, teman-teman sekalian, pada waktu saya memilih Prudential, why saya pilih Prudential? Why? Salah satu alasannya adalah saya nggak kebayang buka toko. Saya nggak kebayang.
Walaupun buka toko itu bisa menghasilkan besar, teman-teman sekalian nggak kebayang. Karena kenapa? Karena itu dari pagi sampai malam. Saya nggak punya kebebasan. Terus kemudian yang kedua, saya perlu pengembangan pribadi. Saya nggak mau seperti kayak katak dalam tempurung. Saya demen sekali ketemu orang. Saya demen sekali untuk belajar. Di sini diajarkan apapun itu tentang pengembangan diri dan kata kuncinya gratis. Jadi enak banget teman-teman sekalian bisnis di sini. Jadi teman-teman sekalian, yuk teman-teman sekalian masih ada waktu, teman-teman sekalian sudah teruji, sudah terbukti bisnisnya, dan kemudian saya sekaligus bersyukur. Yang kedua, teman-teman sekalian, saya menyesal karena saya nggak kerjanya benar. Makanya saya ngajarin ke teman-teman sekalian, saya sharing. Benar-benar, yuk contoh Ibu Vera tuh. Kenapa Ibu Vera? Yuk kalau pada waktu kerja, selama kerja teman-teman sekalian, setidak-tidaknya target kita bukan AD. Target kita itu franchise kan sebanyak-banyaknya. Kebanyakan rata-rata, dia pikir perjalanan sudah selesai. Perjalanan sudah selesai pada waktu kita nyampe AD. Enggak, padahal AD itu merupakan awal dari perjalanan kita untuk mencapai impian-impian kita. Kalau impiannya pada waktu itu pengen punya income 20 juta rupiah per bulan, kebanyakan rata-rata begitu udah nyampe, dia pikir dia udah di ujung perjalanan, sehingga akhirnya kemudian santai. Dia lupa lagi untuk update, teman-teman sekalian. Oleh karena itu saya menyesal, saya benar-benar menyesal. Why saya nggak kerja benar? Why pada waktu kemudian saya nyampe AD? Why pada waktu dulu saya pikir 100 juta rupiah per bulan saya melambat? Padahal sekarang saya disadarkan kembali pada waktu begini, pada waktu saya mengalami hal ini, pada waktu saya melihat contoh-contoh teman-teman di luar sana. Saya disadarkan kembali, aduh Anton, perjalanan kamu belum selesai. Kamu pengen sekali pada waktu itu ya, kok lupa lu Anton? Ya, lupa banget pada waktu udah nyampe 100 juta per bulan, lupa lu Anton. Padahal lu punya dream big. Dream big-nya apa? Pengen pensiun di Australia, pengen beli rumah di Australia, pengen pensiun di Australia, pengen punya yayasan yatim piatu untuk supaya bisa nampung para yatim piatu. Saya pengen sekali punya panti asuhan yang ngurusin anak-anak para yatim piatu. Saya pengen gitu. Kemudian pada waktu seperti kayak gini, kemudian kayak seperti disambar geledek lagi, aduh Anton, itu perjalanan kamu belum selesai loh. Sekarang kamu dikasih waktu ya, dikasih waktu lagi, kamu satu bisnis yang luar biasa begini, why kamu nggak jalankannya dengan benar? Nah, teman-teman sekalian, sekarang teman-teman sekalian punya waktu, masih punya waktu, kesempatan panjang banget, teman-teman sekalian untuk benar-benar gunain, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, selling is a process of recommending, sharing, dan promoting. Simple aja, kita semuanya jualan kok. Jualan apa sih? Rekrut itu jualan. Terus kemudian jualan ke nasabah atau jualan ke prospek rekrutnya kita. Semuanya jualan. Jualan gimana? Jualan kita cuma merekomendasikan kok sharing. Sharing aja gitu. Sharing satu yang program yang bagus, sharing tentang kehidupan, dan kemudian mempromosikan teman-teman sekalian. Kalau sharing aja teman-teman sekalian, kalau sharing kan kita kan nggak khawatir ya teman-teman sekalian, enak cuma cerita aja. Kalau misalnya dia nggak mau ya so what loh. Kalau kita jualan, teman-teman sekalian, jualan dimulai dari mindset, teman-teman sekalian. Dijual dari mindset. Mindsetnya gimana, teman-teman sekalian? Kalau mindsetnya untuk keuntungan kita, teman-teman sekalian, makanya kita susah nih. Pada waktu kita merekrut juga sama nih. Kalau kita pikir bahwa, oh iya, udah kepikiran nih. Oh iya, gue ngerekrut dia, gue pengen untung segini. Wah, dia bisa jualan begini-begini. Teman-teman sekalian, akhirnya kemudian kita semakin lemah. Tapi kalau teman-teman sekalian kita cuma pengen sharing, sharing apa teman-teman sekalian? Sharing ini gue sebenarnya lagi apa ya, kalau kita selling nih teman-teman sekalian, coba selling kan gue beli resiko. Sebenarnya kita ini sebenarnya tenaga pembelian teman-teman sekalian. Kita ini bagian purchasing loh teman-teman sekalian. Kita ini bagian purchasing. Maksudnya purchasing gimana? Loh, kita ini bagian purchasing kok. Purchasing Anton? Oh iya, purchasing resiko mereka. Kalau mereka nggak mau jual ya so what loh. Kan kira-kira begitu. Kamu kan punya resiko. Resikonya orang bisa sakit. Resikonya apa? Resikonya orang bisa meninggal. Kalau bye-bye pertanyaannya, tuh anak-anak kamu gimana? Istri kamu gimana? Orang tua kamu gimana? Kan kamu punya resiko. Resikonya gimana? Saya pengen pastikan loh. Saya pengen jalannya masuk jalan tol ke sorga. Pengen jalan tol gitu. Kalau misalnya ternyata saya bisa namanya nyediain sendiri, uang sendiri gitu ya, nyediain. Uang untuk apa? Uang untuk ngaben teman-teman sekalian. Kan bagus teman-teman sekalian. Ada resiko. Resikonya gimana? Kalau belum cukup duit, bye-bye. Nah, pertanyaannya kan kemudian terpending gitu. Upacara ngabennya. Ya kita beli resiko tersebut, teman-teman sekalian. Kalau mereka nggak mau jual resikonya, so what loh.
Kan resikonya bukan di kita lagi, resikonya di mereka. Saya pengen beli resikonya. Kalau mereka pengen ambil resikonya, ya nggak apa-apa. Pada waktu kita ngerekrut, ngerekrut gimana? Rekrut juga sama sih, kita beli resiko kan. Maksudnya resikonya gimana? Kamu kalau lama di situ sendiri, kamu punya resiko loh. Umurnya semakin tua. Umurnya kalau kita jadi karyawan, umur semakin tua. Pertanyaannya, kamu bisa pas waktu 5 tahun lagi punya income berapa? Karena anak kamu nggak bakal bisa nunggu. Nanti masuk kuliahnya jangan sekarang ya, nanti papa belum punya duit, nanti kamu masuk 10 tahun lagi. Terus kemudian kita bilang juga, papa, sorry nih, ya, papa, gitu ya, jangan sampai sakit dulu, saya belum punya duit, gitu ya, nanti saya bakal bisa berhasil 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Kan kita beli resiko. Resikonya gimana? Resikonya, pada waktu kita ngerekrut, resiko loh, kalau kamu nggak punya income seperti kayak gini, anak kamu nggak bisa sekolah. Terpending sekolahnya. Oleh karena ini, nih saya terangin nih, saya sharing satu bisnis yang luar biasa. Ini bisnisnya nih, sekarang begini, percepatannya luar biasa banget loh. Kalau dari sekarang 5 juta, nanti tahun depan kamu jadi 15 juta, coba bayangin. 15, nanti kemudian jadi 50 juta. 50 juta jadi 100 juta. Percepatannya loh. Percepatannya bagus banget. Saya mau tawarin sama kamu. Kamu ada resiko. Saya pengen beli resikonya dengan tawarin satu bisnis ini, teman-teman sekalian. Kalau ngomong tentang jualan, teman-teman sekalian simpel aja kok. Gimana caranya kita pengen bisa merekomendasikan, kalau kita bisa sharing, teman-teman sekalian, kalau kita nggak percaya produknya bagus. Teman-teman sekalian, kalau tentang sharing, kan simpel-simpel aja nih. Ini saya cepat aja teman-teman sekalian ya, teman-teman sekalian bisa cari di Google lah. Ya, ini data di Amerika. Indonesia data-data itu kurang begitu banyak. Makanya saya ambil data dari Amerika, dari CDC Amerika. Coba lihat. Kan kita ngebantu orang, ini resiko loh. Kita ngebantu resikonya gitu. Ya, teman-teman sekalian coba lihat, ini Badan WHO. Teman-teman sekalian, data 2018, teman-teman sekalian. Coba lihat ini. Ini resikonya. Teman-teman sekalian coba lihat nih. Ini papa saya, teman-teman sekalian. Pada waktu saya join di bisnis ini dari tahun 2000, teman-teman sekalian. Pada waktu join di bisnis ini, teman-teman sekalian, tahu nggak? Saya bilang, bohong. Asuransi, bohong trenernya, katanya dikasih tahu sakit, kayak gimana gitu ya. Saya bilang, bohong. Lama-kelamaan bener loh. Saya lihat sekitar saya sudah ngalamin 2 sakit kritis. Saya ngalamin 2 sakit kritis. Papa saya tahun 2011 kena kanker hati. Ya, mama saya kena stroke. Mama mertua kena kanker hati. Papa mertua kena jantung. Saya punya sepupu ada yang kena kanker payudara, kena kanker nasofaring, ada yang kena kanker tulang. Terus kemudian saya punya adik kandung tahun kemarin baru saja kemoterapi dan radioterapi. Teman-teman sekalian di sekitar saya, teman-teman sekalian, udah banyak gitu hal-hal tersebut. Sehingga saya bilang, oh iya ya, setiap orang benar gitu. Data nggak pernah salah. Data nggak pernah salah. Datanya termasuk juga data apa? Data yang tadi itu. Data bahwa kalau pengen jadi karyawan, susah bagi kita untuk punya income yang besar. Data juga nggak pernah salah. Data nggak pernah salah apa? Teman-teman sekalian ada satu teori IMIT. Teori IMIT satu buku. Teman-teman sekalian silahkan cari namanya IMIT. IMIT itu adalah survei di Amerika. Survei di Amerika terhadap bisnis yang didirikan di tahun ini. Bisnis yang didirikan di tahun ini, menurut saya kayaknya relevan juga lah di Indonesia. Bisnis di Amerika, dari bisnis yang didirikan di Amerika, bisnis barunya 5 tahun pertama 20% saja bertahan, 80%-nya tutup ganti. 5 tahun kemudian yang bertahan cuma 20% saja, 80%-nya ganti atau bangkrut, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, ini data, ini fakta gitu. Sehingga teman-teman sekalian saya bilang bersyukur benar pengen bisnis, tapi bisnisnya oke banget, terus kemudian bisnisnya tadi lengkap benar, income, terus kemudian bebas, kebebasan bisa membuat kita punya kebebasan, bisnisnya berarti buat diri sendiri dan buat banyak orang lain, teman-teman sekalian, ya. Terus kemudian tadi saya bilang, oh iya ya, ternyata menurut IMIT tadi, itu namanya bisnis tradisional. Ada bisnis satu baru lagi. Ini teori IMIT. Teman-teman sekalian silakan Google, silakan cari bukunya, IMIT namanya. Ya, IMIT, teman-teman sekalian. Menurut buku itu dari survei, makanya tadi si Sfera ngomong, Ton, yang banyak di mana? Si Sfera yang paling banyak apa? Starbucks, gitu kan ya, yang banyak ya. Menurut buku itu silakan dicari. Bisnis yang bertahan, kesuksesan besarnya bisnis franchise, teman-teman sekalian. Lebih dari 75% sukses. Karena kenapa? Karena punya sistem, teman-teman sekalian. Sehingga saya bilang, oh iya, Tuhan, saya bersyukur berada di bisnis ini. Bisnisnya nolong orang
lain, teman-teman sekalian. Lihat teman-teman sekalian, ini papa saya, ini masuk di ICU-nya, kanker hati, operasi. Tahu nggak teman-teman sekalian, ini tahun 2011. Tahun 2011 bulan September, akhirnya papa saya berpulang. 6 bulan kemudian harus berpulang, teman-teman sekalian. Dari bulan September sampai dengan bulan Maret 2012, teman-teman sekalian. Pada waktu kemudian divonis kena kanker hati, dokter bilang, saya bilang, dok, apa selanjutnya? Mesti operasi, habis itu kemudian kemo lokal. Berapa dok? Siapin uangnya, 500 juta rupiah. Teman-teman sekalian, pertanyaannya teman-teman sekalian, coba lihat, bayangkan. Sama juga dengan kita. Kita nggak ngomong tentang asuransi, kita ngomong tentang asuransi tentang klien. Di luar sana banyak orang yang mencintai keluarganya. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang bisa siapin 500 juta? Teman-teman sekalian, Anton habis berapa sih? Teman-teman sekalian, Anton habis 5M. Saya sudah habis 5 miliar. Tahu nggak obat-obatan begini? Waktu pertama kali saya makan, sekarang puji Tuhan, metabolisme saya sudah bagus, obat-obatannya lebih terserap tubuh lebih bagus. Awal saya, teman-teman sekalian, setiap bulan selama 1 tahun lebih, obat-obatan ini 1 bulan 10 juta rupiah per bulan. Per bulan, teman-teman sekalian. Coba bayangkan, teman-teman sekalian. Saya juga bertanya, teman-teman sekalian, bisnis ini kan luar biasa. Ini tahu nggak? Ini obat-obatan saya nih. Ini cuma obat-obatan pada waktu saya ada obat-obatan. Saya cuma hanya kasih lihat di obat-obatan. Sebelum saya cangkok, saya mesti dicuci pakai obat ini karena sebelumnya saya pernah transfusi berapa kali. Satu ini nih, satu yang obat begini nih, yang satu begini di meja ini sama dengan satu Avanza, teman-teman sekalian. Makanya saya bilang saya sudah habis 5 miliar. Teman-teman sekalian coba lihat nih. Ini artinya uang. Saya nggak ngomong 5 miliar, 3,5 miliar lah. Apalagi teman-teman sekalian, pengobatan yang paling bagus itu ada di Singapura untuk kanker darah. Kanker darah itu di Singapura. Habis duit banyak sekali yang leukemia, teman-teman sekalian. Itu bisa habis lebih dari 10M. Targeted terapi. Teman-teman sekalian, kalau habis 3,5M, taruh teman-teman sekalian gini. Habis 3,5M, teman-teman sekalian nggak habis 3,5M loh, karena ada nilai uang, teman-teman sekalian. 3,5M kalau taruh di deposito 2%, 20 tahun kemudian menjadi 5,2M. Nggak terlalu berasa. Tapi teman-teman sekalian coba taruh di deposito. Depositonya 7%. 20 tahun lagi menjadi 9M loh, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian taruh tanah di Bali, teman-teman sekalian, hasilnya 10%, teman-teman sekalian, rata-rata kenaikan tanah di Bali, itu harga tanahnya kalau dijual lagi menjadi 23M, teman-teman sekalian. Apalagi kalau harga tanah, teman-teman sekalian, menjadi 15%, diinvestasikan 3,5M-nya, itu menjadi 57M. Artinya, teman-teman sekalian, klien kita, teman-teman sekalian, kalau kehilangan 3,5M, itu sebenarnya dia kehilangan uang MBA anaknya 23M, bukan 5M. Banyak bener gitu. Makanya kita mesti melindungi duitnya kita. Kenapa mesti promosi, teman-teman sekalian? Ibu Vera ngomongin, lu kalau ketinggal 1 tahun, itu lu hilang 1M loh. Pada waktu nanti kehilangan 1M, berapa? Tahu nggak nilai 1M berapa? Jangan kita bilang, oh nantilah. Makin ngegulung, teman-teman sekalian. Kalau kita sendiri aja udah kalah, kayak contoh nih, saya nih sama Ibu Vera. Ibu Vera udah larinya kenceng banget. Ibu Vera udah ngumpulin 3,5M. 3,5M diinvestnya, teman-teman sekalian, di tanah di Bali. Teman-teman sekalian bayangin, 25 tahun lagi jadi 115M. Jadi teman-teman sekalian, bisnis ini luar biasa banget. 1, multiple source of income. Nomor satunya gimana? Teman-teman sekalian jualan dapat duit. Teman-teman sekalian bisa dapat 2. Dari apa? Passive income-nya. Passive income-nya dari mana? Passive income-nya dari franchise, teman-teman sekalian. Yang ketiganya gimana, teman-teman sekalian? Wah, di Bali, orang-orang Jakarta pada ke Bali, invest tanah. Teman-teman sekalian punya tanah berapa? Tanya Bu Vera, saya yakin banget lah. Ibu Vera tuh pasti gila tanah. Ini namanya putri tanah pasti. Teman-teman sekalian, tanyain sama mereka. Bukan warisan dari orang tua loh. Kalau kita kan udah nggak zaman lagi lah. Kalau kita dapat warisan dari orang tua, kenapa kita mikirin lagi warisin dong ke anak kita? Kenapa mesti orang Jakarta yang invest di Bali? Kenapa orang Surabaya? Kenapa nggak kita orang Bali sendiri yang invest gitu? Makanya gimana? Yuk, ada tuh multiple source of income. Kalau kita punya duit, teman-teman sekalian, kumpulin, kita punya apa? Punya tadi banyak source of income-nya, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian invest di villa, di tanah, di apapun itu, teman-teman sekalian. Bisnis ini memungkinkan semuanya, teman-teman sekalian. Ya, teman-teman sekalian,
Saya bersyukur di bisnis ini, teman-teman sekalian. Bersyukur. Pada waktu tahun 2011, pada waktu kita dengar Papa divonis kena kanker hati, teman-teman sekalian, ya. Saya di Prudential, adik saya juga di Prudential, teman-teman sekalian. Kita berdua yang bisa jaga Papa. Kita berdua yang bisa jaga Papa. Teman-teman sekalian, pada waktu jaga Papa, bayangkan ya, itu pada waktu itu Papa bolak-balik. Puji Tuhan, dengan di Prudential, teman-teman sekalian, kita punya uang, teman-teman sekalian. Bayangkan, teman-teman sekalian, kalau pada waktu itu ya saya nggak ngebayangin kalau nggak ada di Prudential. Saya nggak ngebayangin. Kalau pada waktu itu tiba-tiba dokter bilang, Anton, mesti siapin 500 juta. Aduh, saya udah nggak tahu lagi mau gimana. Minjem kemana? Nggak tahu lagi. Karena kenapa? Karena kebutuhan pasti up-nya banyak banget, sedangkan gaji up little. Nggak bakal ngubah. Untuk sendiri aja, keluarga inti sendiri aja susah. Papa mama gimana? Tapi saya bersyukur di sini. Kedua, saya bilang, saya bisa menyediakan waktu. Saya dan adik saya yang bolak-balik ke rumah sakit, tunggu papa saya. Nunggu papa saya. Itu pun saya turun sekitar 6 kilo, teman-teman sekalian. Bayangkan loh, bukan saya sakit loh. Saya jaga papa, sekitar 5-6 kilo saya turun. Padahal pada waktu itu, maaf, bukannya saya ngomongin, saya sharing aja. Teman-teman sekalian, pada waktu kita punya kemampuan, kita bisa masuk kamar VIP, teman-teman sekalian. Masuk kamar VIP. Kenapa? Karena kamar VIP buat yang jaga, bukan yang sakit. Buat yang jaga, teman-teman sekalian. Yang sakit terbaring. Teman-teman sekalian yang jaga, teman-teman sekalian. Saya ngebayangin, kita bisa tambah sakit kalau lama jaganya. Nah, kenapa? Oh, VIP buat yang sakit ya? Ya, salah satunya yang buat sakit. Bayangkan, teman-teman sekalian, kalau misalnya rame-rame, sorry ngomong, yang jaga begitu banyak, ribut, terus kemudian bolak-balik ke WC, ya susah. Terus kemudian kedua, yang jaga tambah susah lagi, teman-teman sekalian. Ini pada waktu Papa, puji Tuhan, teman-teman sekalian, berkat dari Tuhan, saya benar-benar dipertemukan satu bisnis yang luar biasa. Uang nggak menjadi masalah, teman-teman sekalian. Puji Tuhan, teman-teman sekalian, dari bisnis ini, teman-teman sekalian, pada waktu anak saya bilang, Papa, saya pengen sekolah begini, saya cuma hanya bilang sama dia, Nak, kamu pergi sekolah. Puji Tuhan, teman-teman sekalian, pada waktu saya nggak pernah pergi ke Bali, teman-teman sekalian, bayangkan. Saya nggak pernah pergi ke Bali sebelum di Prudential. Nggak pernah keluarga saya. Karena kenapa? Bayangkan di Jakarta, Jakarta itu saya pergi paling jauh, tamasya itu ke Bandung, teman-teman sekalian. Itu pun pergi karena outing dari perusahaan papa saya. Papa saya, bosnya, itu kasih karyawan, satu bus, sebuah karyawan pergi outing ke Bandung. Itu. Saya nggak pernah. Tapi berkat dari Prudential, teman-teman sekalian, makanya saya bilang saya bersyukur benar sejak tahun 2002. Tadi saya bilang bosnya, menurut saya yang paling penting apa sih? Anak saya. Terus kemudian kedua, saya bilang papa saya, mama saya. Sejak tahun 2002, teman-teman sekalian, puji Tuhan, dari bisnis ini, teman-teman sekalian, apa yang penting bagi saya? Bagi saya ini penting. Sejak tahun 2002, teman-teman sekalian, puji Tuhan, setiap tahun saya nggak pernah absen kirim papa mama ke luar negeri. Teman sekalian, puji Tuhan, saya nggak pernah ke Bali. Tapi dari bisnis Prudential, teman-teman sekalian, tahun berapa ya? Saya pergi satu keluarga, 2003, 2004 ya. Kita satu keluarga, semuanya satu keluarga besar sama adik-adik itu pergi ke Bali. Bayangkan ya. Kasihan ya, teman-teman sekalian ya. Pada waktu itu nggak pernah. Setelah menikah, pas waktu menikah saya nggak bulan madu, teman-teman sekalian. Nggak punya duit. Pada waktu saya semuanya ini, teman-teman sekalian, saya dapatkan dari Prudential. Pada waktu jalankan Prudential, gampang nggak? Ya semua yang namanya bisnis pada waktu mulai ya susah-susah juga, teman-teman sekalian. Nanti kita ngomong. Ya, saya cepat aja, simpel aja, teman-teman sekalian. Waktunya makin itu. Bisnis kita soal yang namanya membuat kita kelihatan berbeda, teman-teman sekalian, karena kita promoting, teman-teman sekalian. Gimana caranya? Teman-teman sekalian pasti sering ngomong. Bu Vera ngomong begini nih, pakai sepatu Keds, pakai sepatu Keds, pakai sepatu Keds. Tahu nggak Keds itu merek sepatu? Tahu nggak teman-teman sekalian? Masukin termos dong, termos. Termos itu merek, teman-teman sekalian. Simpel-simpel aja kok, itu merek. Ya, teman-teman sekalian, saya sebuah sistem, teman-teman sekalian, sambil ini, boleh nih, kita ini ya, boleh kita main karena kita lagi ngantuk, saya akan cepat habis dari sini, teman-teman sekalian. Boleh nggak? Teman-teman sekalian nggak boleh ambil pen, nggak boleh ambil kertas, teman-teman sekalian mesti menghafal. Ya, Ibu Vera mau coba juga boleh, ya kita tes teman-teman sekalian. Teman-teman, ya. Ayo ikut semua ya. Nah, supaya kita ngilangin ngantuk dulu, karena sekarang udah jam 9:30, teman-teman sekalian. Ya, chat teman-teman sekalian, saya pengen tahu. Saya kasih soalnya berdasarkan yang dari sini, teman-teman sekalian mesti apalin. Apalinnya dalam waktu 30 detik.
30 detik saja. Nanti pertanyaannya dari sini. Teman-teman sekalian sekarang, dimulai dari sekarang, apa? 30 detik. Apalin. Pertanyaannya dari sini. Pertanyaannya. Yang mau langsung buka suara boleh, mau yang chat boleh. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Bingung ya? Saya ajak ulang lagi nih. Bisa hafal nggak? Ini pertanyaannya ini. Ini soalnya. Biasanya rata-rata orang bilang susah. Kemampuan orang yang bisa seperti kayak gini pasti cuma hanya yang namanya 1% barangkali dari orang bisa ngapalin seperti kayak gini, terus kemudian dikasih soal seperti kayak gini. Inti saya begini simple. Teman-teman sekalian, teman-teman sekalian 2 plus 6, 8. Kenapa? 1 plus 6 sama dengan 7, 2 plus 6 sama dengan 8. Yang tadi. 2 plus 6 sampai yang mana nih? Yang tadi, soal yang tadi itu bukan itu ya? Oh, ini soalnya nih. Ada 3. Berapa plus berapa dikurangi berapa. Yang di bawahnya berapa plus berapa dikurangin berapa. Nah, sekarang teman-teman sekalian, nih Pak Jeffrey. Nah, kalau saya kasih lihat, tahu nggak teman-teman sekalian? Ini, lihat ya, suruh apalin. Susah ya apalinnya. Kalau saya suruh begini, ngapalinnya gampang nggak? Gampang. Ini sama ini sama nggak? Sama. Sama. Kalau saya udah begini, saya kasih soal begini, saya yakin kok 30 detik dilalap semua. Saya yakin banget. Intinya gimana? Intinya saya pengen cerita begini nih teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, menurut saya gini, kalau pengen berhasil itu soal cerdas teman-teman sekalian, bukan soal hebat, bukan soal IQ. Teman-teman sekalian soal cerdas. Kecerdasan soal keputusan teman-teman sekalian. Pinter itu soal apa? Soal bakat teman-teman sekalian, soal kelahiran. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian masih bilang susah, tanya sama Ibu Vera, tanya Pak Jeffrey, tanya Pak Nyoman. Kalau ditanya, rekrut gampang nggak? Oh iyalah, gampang. Kalau ditanya yang namanya jualan gampang ya? Gampang. Tapi kalau masih orang baru, pasti namanya susah. Why dibilangin susah? Nomor 1, karena tidak tahu caranya. Anak saya, pas waktu yang gede, umur 9 tahunan lebih, pada yang gede waktu 9 tahunan lebih, dia kumon, dia bilang sama saya, kok, papa, kumon saya udah susah, papa. Terus kemudian ya udah sini, saya panggil anak saya yang kecil. Anak saya yang kecil waktu itu umurnya 4 tahunan lebih. Saya bilang sama dia, Ming, anak saya yang kecil namanya Ming, 11 kali 7 berapa? Dia begini-begini. Terus saya tanya sama kokonya, berapa coba 11 kali 7? Dia bilang, papa ngeledek. Dia bilang, berapa 11 kali 7? Ya jawab aja, gampang nggak? Gampang, papa. 11 kali 7 berapa? 77. Oh, pertanyaannya susah. Sorry, saya ubah, saya bilangin. Ming, saya bilang, 6 kali 7 berapa? Dia begini. Terus kemudian saya tanya, 6 kali 7 berapa? Papa ngeledek. Kenapa papa ngeledek? Kok kamu bilang gampang, si Ming bilang susah? Coba kenapa? Iyalah, Pak. Nomor 1. Karena kenapa? Karena ya udah terbiasa. Oh, iya. Sebenarnya teman-teman sekalian, bisnis ini soal rajin, soal terbiasa, teman-teman sekalian. Nggak ada rumusnya yang lain. Saya makanya begitu salut sama Ibu Vera. Ibu Vera mah pintar dan cerdas ya, teman-teman sekalian ya. Luar biasa. Saya salut bener-bener gila, bener-bener. Saya bilang orang pintar kalah sama orang rajin. Orang rajin kalah sama orang gila. Teman-teman sekalian. Susah repot. Kalau ketemu tiga-tiganya nggak ada yang lawan. Menurut saya, Ibu Vera ini kombinasi ketiga-tiganya. Orang rajin, saya bilang orang pintar, orang rajin, orang gila. Ya susah lah. Teman-teman sekalian, nggak perlu jadi orang pintar, teman-teman sekalian cerdas. Terbiasain aja. Teman-teman sekalian, terbiasa ini gimana dong? Terbiasainya cari tahu. Cari tahunya gimana? Makanya teman-teman sekalian mesti tandem. Tandem gimana? Dengan leadernya. Teman-teman sekalian setiap hari mesti telepon minimal 3-5 kali ke leadernya. Kalau pada waktu rekrut, gue nggak berhasil nih, profilnya gimana? Tuh, kepikiran sama leadernya.
Teman-teman sekalian sekarang waktunya terbatas. Yuk tandem dengan leadernya. Teman-teman sekalian bisa pada waktu jualan, sekarang berapa? Yuk tandem, apalagi virtual, teman-teman sekalian. Bisa jual kemana-mana. Teman-teman sekalian, yuk libatin teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian bikin prestasi secepat-cepatnya supaya apa? Supaya kita bisa lari kayak tadi, BMW M5, lari secepat-cepatnya teman-teman sekalian. Karena yang terakhir teman-teman sekalian, kalau kita pengen berhasil teman-teman sekalian, contohnya Ibu Vera. Ya, saya kasih lihat, karena ini inspirator saya. Ibu Vera, tiga-tiganya, fungsi apa? Satu, fungsi teaching. Yang kedua, fungsi coaching, dipelajarin. Yang ketiga, fungsi mentoring. Mentoringnya bisa sendiri, teman-teman sekalian. Maksudnya begini, mentor. Saya, kalau bisa yang namanya dapetin pergi ke Seoul, bisa dapetin PPC, minimal PPC lah pada waktu jadi agen. Pada waktu jadi agen, minimal PPC lah. Berapa kali? 2 kali minimal. Kalau bisa MDRT, kalau bisa Star Club, minimal berapa kali? 2 kali. Supaya kita juga bisa mementor. Mentor kan ibaratnya kita ini mementori orang. Kalau kita bisa mementori kan bagus. Ibu udah pernah belum Star Club? Udah pernah. Kan gitu kan ya. Jadi gimana? Kita bisa mementori dia karena kita sudah berada di sana. Makanya pada waktu kita jadi agen, jadilah agen yang berprestasi. Pada waktu jadi AAD jadilah AAD yang berprestasi, teman-teman sekalian. Supaya bisa mementori. Tapi kalau pada waktu itu mungkin pada waktu itu kita punya talenta, kita punya bakat, kita punya kepintaran masih di bawah, kita bilang, tuh sistemnya yang hebat. Gua aja karena sistem bisa hebat. Lu pasti bisa lebih hebat dari gua. Kan kira-kira gitu. Tetapi kalau kita sendiri bisa berprestasi, tentu kita pasti akan lari lebih cepat. Ibu Vera tuh gila-gilaan bener-bener. Saya tahu banget. Awal-awal jadi agen tuh udah, namanya juga 3 kombinasi. Orang yang namanya orang pinter, orang cerdas, dan orang gila. Gila. Saya ingat banget kok, ceritanya sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Pada waktu dia jadi agen, gila. Bawa pada waktu ini sekarang enak aja, bawanya cuma iPad, bawa komputer. Ibu Vera saya ingat banget, bawa 2 tas. Benar nggak, Bu Vera? Saya ingat banget, gila, saya bilang. Bawa SPAJ, cewek, jalan-jalan, market canvassing, bawa 2 tas gede, masuk ke toko. Kan saya bilang orang gila. Benar nggak? Saya bilang, kalau udah gila, udah kayak gitu, udah nggak ada yang bisa lawan. Makanya cepat sekali. Ya, simple aja tadi yang saya bilang. Bisnis ini soal apa sih? Soal numbers, teman-teman sekalian, soal kebiasaan. Semakin banyak kita ketemu orang, semakin banyak kita ngerekrut, semakin kita sukses. Teman-teman sekalian, inilah rumus sukses remote recruit, cuma simple aja. Bagaimana kita membuat klien kita sadar, bagaimana kita membuat rekrutan kita sadar. Sadar itu cuma hanya 2. Sadar akan dia itu sebenarnya punya resiko, pain. Kalau dia nggak kerja, dia nggak keluar rumah, dia nggak berhasil, ini loh, bisa ada pain loh. Pain-nya siapa? Yang kita nggak mau, pain-nya dirasakan oleh keluarga kita. Kan kira-kira gitu. Kalau kita berhasil, kalau kita masuk asuransi, ada pleasure, teman-teman sekalian. Selalu namanya punishment dan reward. Selalu kan pasti ada. Kalau di asuransi pada waktu menjual, kita pasti tentu akan lebih ke pain-nya. Nih, kalau lu nggak ambil resikonya ada. Lu keluarga lu bakal setengah mati, lu kasihan gitu, bakal nangis 2 kali. Nih, kalau lu ambil ada pleasure-nya. Gitu kan ya, tercapai impiannya. Kalau kita pada waktu merekrut, menurut saya gimana? Menurut saya kita tonjolin pleasure-nya, tapi kalau lu nggak jalan, nih ada pain-nya. Nih lu dapat nih bisnis ini dapatnya ini, dapat ini. Nah, lu mau nggak? Ini impian lu kan? Nah, tapi kalau nggak jalan ini begini nih, pain-nya. Simpel saja teman-teman sekalian. Tanyakan kepada diri kita sendiri, mengapa sih kita berharap kita bisa bangun hari ini? Kita bisa bangun keesokan harinya, teman-teman sekalian. Apa sih yang benar-benar kita cintain dari kehidupan kita? Siapa sih yang terpenting, teman-teman sekalian? Coba bayangkan, teman-teman sekalian. Sorry ngomong, teman-teman sekalian. Sorry banget. Kalau misalnya ternyata nih teman-teman sekalian, ya posisinya dibalik. Ya, pada waktu itu teman-teman sekalian posisinya dibalik 2017, teman-teman sekalian. 2017. Teman-teman sekalian berada di posisi saya dibalik, kira-kira teman-teman sekalian gimana? Sorry, saya bersyukur banget teman-teman sekalian. Gimana posisinya? Kalau posisinya pada waktu itu, posisinya kita dibalik jadi WAT, seminggu yang lalu, kira-kira gimana keluarga kita? Gimana orang-orang yang kita sayang? Gimana impiannya kita kalau posisinya itu dibalik? Kan ini soal tentang yang namanya kita dan keluarga yang kita sayangin. Gitu. Apa prioritas yang pengen dicapai dalam hidup ini? Apa yang Anda ingin capai sebelum Anda bye-bye? Apa yang saya pengen keluarga Anda kenang terhadap diri Anda? Teman-teman sekalian, nggak mungkin gitu.
Yang namanya kita I can wait forever, teman-teman sekalian. Nggak mungkin gitu. Emangnya kita kayak film yang namanya, apa sih itu, ada yang namanya abadi gitu ya. Itu yang siapa tuh abadi? Emang kita immortal? Bye-bye, emang kita nggak bakal bisa sakit, teman-teman sekalian? Nah, teman-teman sekalian, tadi pertanyaannya teman-teman sekalian, kalau dibalik gimana? Coba kalau dibalik posisinya di tahun 2011, pada waktu orang yang kita kasihi membutuhkan perhatian kita bisa nggak berada di posisi itu? Bisnis ini menawarkan itu, teman-teman sekalian. Ya, teman-teman sekalian, bye-bye. Meninggalkan sakit yang mungkin nggak mungkin setiap orang bisa yang namanya mengobati. Tapi cinta, teman-teman sekalian, meninggalkan memori. Nggak ada seorang pun yang bisa curi. Memori apa yang Anda pengen tinggalkan untuk keluarga Anda? Memori apa gitu? Apakah ada memori, ada kebebasan waktu buat mereka, bisa ngobrol dengan mereka, bisa merealisasikan impian kita dan impian mereka? Memori seperti apa, teman-teman sekalian? Ini teman-teman sekalian ya. How do you feel, teman-teman sekalian? Ini tahun 2018 saya bolak-balik, akhirnya kemudian saya diamputasi. Ini posisi kaki saya, teman-teman sekalian. Saya sebelah kiri nggak punya jempol, saya sebelah kanan setengah daripada telapak kaki kanan saya, gitu yang nggak ada. Saya tinggal sepertiga lebih telapak, teman-teman sekalian. Bagaimana rasanya pada waktu ngalamin ini, teman-teman sekalian? Saya tahu banget sakitnya gila-gila luar biasa. Apalagi pada waktu itu saya barusan saja cangkok ginjal, teman-teman sekalian. Saya berusaha untuk nggak minum obat penahan. Kalau bisa saya nggak mau. Karena kenapa? Karena itu mengganggu ginjal lagi. Saya nggak mau. Karena musuh ginjal salah satunya adalah obat penahan sakit. Penahan sakitnya adalah Panadol, cuma hanya Panadol dan sedikit. Saya berusaha kalau udah pada waktu itu nggak mau, teman-teman sekalian. Pada waktu yang saya di hari kedua, pada waktu saya dipotong seperti kayak di hari kedua disuruh turun. Sakitnya luar biasa, teman-teman sekalian. Sakit. Benar-benar sakit banget. Itu ada videonya, si Awi sampai videoin. Saya lepek pada waktu itu, teman-teman sekalian. Itu benar-benar tenaganya tuh bukan kayak gimana ya, sakitnya sama semua langsung turun, teman-teman sekalian. Tahu, teman-teman sekalian, pada waktu itu saya bilang sama susternya, "Suster, kamu kasih tahu saya. Kamu bilang saya jalan 3 langkah, saya jalan 3 langkah. Kamu bilang saya jalan 5 langkah, saya jalan 5 langkah. Apapun yang kamu suruh, saya akan turuti. Karena saya tahu, saya pengen berjuang untuk keluarga saya." Teman-teman sekalian, simple kok, teman-teman sekalian. Di dalam hidup ini, teman-teman sekalian, soal Anda yang mau menahan males, menahan sakit, menahan apa-apa, teman-teman sekalian, so what loh? Ini untuk apa? Untuk impian kita sama keluarga yang kita sayang, teman-teman sekalian. Kesakitan apa sih? Paling-paling kesakitannya cuma capek, teman-teman sekalian. Kesakitannya paling-paling ditolak orang, teman-teman sekalian. Mana yang lebih menyakitkan gitu? Menyakitkan melihat pada waktu impian orang-orang yang kita sayang, melihat pada waktu kita nggak punya uang, sampai kemudian kita pada waktu masa tua menyusahkan orang-orang yang kita sayang, mana yang lebih menyakitkan gitu, teman-teman sekalian. Saya berpilih, saya pada waktu yang seperti ini, saya memilih, saya masih bisa tahan sakit. Karena kenapa? Saya mau berjuang, teman-teman sekalian. Saya pengen berjuang untuk keluarga saya. Pada waktu saya di kedua, teman-teman sekalian, yang kedua, pada waktu kemudian saya masuk di ICU, teman-teman sekalian, selesai operasi, teman-teman sekalian, saya itu sadar suara. Saya ada suara. Pada waktu itu dokter ngomong gitu. Bangun Pak. Waduh, pantesan katanya. Tadi dokter suruh saya siapin ICU atau apa semuanya. Saya dengar teman-teman sekalian seperti gitu, tapi saya nggak buka mata. Itu pengalaman saya yang kedua. Nggak bisa buka mata. Nggak bisa. Pada waktu itu saya bilang, Tuhan, saya pengen berjuang. Saya buka mata. Nggak bisa, teman-teman sekalian. Terus kemudian Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau berjuang, nggak buka, saya capek, teman-teman, saya capek. Sampai kemudian sampai berapa kali saya bilang, Tuhan, saya sudah menyerah, Tuhan, saya nggak bisa buka mata saya, capek saya, Tuhan. Tahu teman-teman sekalian, pada waktu itu lagi, saya memutuskan lagi, Tuhan, saya mau berjuang, saya buka mata lagi, teman-teman sekalian, saya buka mata lagi, buka mata, teman-teman sekalian. Pas waktu buka mata itu, teman-teman, saya tahu nggak? Saya ngerti banget arti yang namanya mau menyerah, teman-teman sekalian. Saya ngerti, sama juga seperti sekarang mungkin ada yang bilang kita menyerah gitu, mau menyerah teman-teman sekalian. Tapi pada waktu itu cuma hanya satu keputusan aja. Keputusannya saya nggak mau menyerah Tuhan. Saya mau menyerah untuk orang-orang yang saya sayang. Begitupun juga sama pada waktu itu. Tuhan, saya nggak mau menyerah. Saya mau berjuang untuk anak-anak saya. Saya pengen berjuang untuk keluarga saya. Saya berusaha untuk buka mata. Setengah mati teman-teman sekalian. Akhirnya kebuka.
Itu kedua saya masih sadar. Yang pertama teman-teman sekalian saya berbusa terus kemudian ini. Jadi teman-teman sekalian, aduh, saya bersyukur gitu. Saya diberi kesempatan untuk saya bilang saya nggak boleh ngulang lagi kesalahan saya di masa lalu. Teman-teman sekalian, kenangan memori seperti apa teman-teman sekalian yang pengen ditinggalkan untuk keluarga kita? Ini tahun 2017, saya balik tanggal 31 Desember. 31 Desember 2017, saya balik dari rumah sakit disambut sama anak saya. Ya, disambut sama anak saya bikin sambutan, "Papa, welcome," teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, apa yang pengen dikenang? Bagi saya pengen dikenang sebagai papa. Papa yang baik, papa yang bagus, papa yang berjuang untuk anak-anaknya. Kakak yang mengasihi adik-adiknya. Yang pengen berjuang untuk agen-agennya, untuk klien-kliennya, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, ini hari ini, teman-teman sekalian. Bagi orang, so what loh? Bagi orang apa? Emang gua pusingin? Jadi, Ton, lu kok pakai fotonya gitu? Ya nggak apa-apa, karena gue dianggap kakek-kakek. Saya sengaja bikin face app. Face app-nya saya ubah kakek-kakek. Karena ini jalannya kakek-kakek. Bagi orang lihatnya so what loh pikiran orang. Gue nggak pusingin. Saya baru jalan 8,86 km, teman-teman sekalian. Baru jalan. Target saya cuma 10 km. Saya berjuang untuk ini 10 km, teman-teman sekalian jalan. 10 km. Bagi teman-teman sekalian, 10 km di lahap, 1 hari mungkin selesai. Teman-teman sekalian lihat nggak? Sampai tadi saya 30 kali nih jalan. 30 kali jalan saya baru nyampe 8,86 kilo. Target saya nyampe 89%, teman-teman sekalian. Tapi bagi saya ini medal. Saya udah beli 85.000. Saya pengen bagus karena goal saya sehat, teman-teman sekalian. Goal saya sehat. Goal saya pengen kuat kakinya. Itu goal saya. Saya nggak peduli orang 50 km, mau 100 kilo atau apa. Saya penting goalnya saya. Bagi orang 30, 8,86 dibagi 30, jalan. Sekali jalan nggak lebih dari 300 meter, teman-teman sekalian. Saya jalan 300 meter itu setengah mati, teman-teman sekalian. Tapi bagi saya, inilah goalnya saya, teman-teman sekalian. Nggak apa-apa. Tadi yang saya bilang, ini BMW M5. BMW X5M, sorry M5. X5M, teman-teman sekalian. Yang paling penting apa? Bagi setiap orang, yang paling penting nyampe goals-nya kita. Kita nggak usah lihat kiri, nggak usah lihat kanan. Kalau goals-nya kita, tadi yang saya bilang, pokoknya apapun yang terjadi, saya pengen nyampe 10 kilometernya. Sekarang juga sama. Teman-teman sekalian sudah bikin setting goals-nya. Teman-teman sekalian, apapun itu ya udah sekarang atur gimana caranya nyampe. Kalau sampai terakhir berjuang, teman-teman sekalian, nggak nyampe, teman-teman sekalian, seenggak-enggaknya kita nggak menyesal karena kita udah berjuang. Dan kita nggak menyerah, teman-teman sekalian. Kita nggak menyerah, itu teman-teman sekalian prestasinya. Simpel saja, teman-teman sekalian, life is beautiful, teman-teman sekalian, money and time can buy happiness, teman-teman sekalian. Ya, di Prudential memungkinkan semuanya itu. Jadi teman-teman sekalian, kita itu diberi kepalan ya teman-teman sekalian. Kepalan ini, teman-teman sekalian, itu adalah kepalan cinta dan kepalan baja. Teman-teman sekalian, tembok halangan apapun itu, teman-teman sekalian, bisa diruntuhkan dengan kekuatan apa? Dengan kekuatan tekad, teman-teman sekalian. Karena di kepalan kita setiap kali kalau kita pengen lagi sedih, kalau kita lagi pengen ditolak, lagi apa, lagi down, lagi apapun, lihat kepalan kita ngomong, ini kita lagi bawa nih. Bawa impian anak-anak kita, bawa impian orang-orang yang kita sayang, teman-teman sekalian. Pada waktu kita bawa ini, teman-teman sekalian, kita work hard. Bukan namanya kerja keras, dan kerja work hard, HEART, teman-teman sekalian, hard. Maka teman-teman sekalian, kalau kita bawa itu, teman-teman sekalian, apapun itu halangannya kita bisa tembus, teman-teman sekalian. Pasti bisa tembus. Jadi teman-teman sekalian, thank you teman-teman sekalian. Thanks for sharing, Ibu Vera, Pak Jeffrey, Pak Nyoman. Sukses buat teman-teman sekalian. Mulai dari sekarang, jangan menyerah teman-teman sekalian. Yuk, never give up teman-teman sekalian. Yuk, sekarang ini teman-teman sekalian cari tahu caranya sinergi dengan leaders-nya teman-teman sekalian. Karena teman-teman sekalian, leaders itu selalu orang yang pengen membantu. Orang yang sudah menjalani dulu, tahu lubang jatuh di mana, tahu kemudian bagaimana melewati lompatan tersebut, teman-teman sekalian akan membawa teman-teman sekalian lebih jauh lagi. Jadi teman-teman sekalian, yuk masih ada waktu. Teman-teman sekalian 300 juta untuk naik AAD, 900 juta rupiah untuk naik AD. Kejar teman-teman sekalian. Pengalaman saya menunjukkan teman-teman sekalian, saya menyesal karena saya nggak kerja secara konsisten. Teman-teman sekalian, saya yakin banget teman-teman sekalian, ya contohlah Ibu Vera, Pak Jeffrey, dan Pak Nyoman, teman-teman sekalian, yang orang-orang yang luar biasa. Ya, sukses buat teman-teman sekalian. Thanks. Ibu Vera, saya kembalikan ke siapa nih MC-nya tadi? Saya lupa.
Oke, wow, luar biasa. Terima kasih sharingnya Pak Anton ya. Thank you. Aduh, saya sangat merinding sekali dengar sharing dari Pak Anton ini, luar biasa sekali perjuangannya untuk mencapai impian-impiannya ya Pak Anton ya. Oke Pak Anton, mungkin kita ada sesi tanya jawab sedikit. Pak Anton bisa ya? Mungkin saya buka Boleh 2 sampai 3 pertanyaan untuk teman-teman. Ada yang mau bertanya bisa Oke, dibuka mute-nya atau di kolom chat. ya, saya pertama. Oke, boleh Bu Vera, silakan. Thank you. Luar biasa ya, Ko. Thank you banget. Sampai bergetar hati saya dengerin ceritanya Ko Anton. Saya belum pernah loh dengerin versi Ko Anton hari ini. Dan di sini saya bisa tahu bahwa Koko ternyata mencabutin satu persatu apa yang menjadi halangan kita, apa yang menjadi kesakitan kita, ternyata nggak ada artinya dengan kesakitan yang sudah dilalui oleh Ko Anton. Thank you ya Ko Anton. Luar biasa. Ya. Bahwa hari ini kita sendiri kadang suka mengasihani diri kita. Kita suka berpikiran negatif terhadap bisnis kita. Bahkan kita suka mengeluh, tapi hari ini kita terbuka pikiran kita gitu loh. Ya kan, kalau Ko Anton bilang bahwa kalau hari ini diputar, Anda yang menjadi saya, Anda diputar, Anda menjadi WAT. Apa yang terjadi dalam hidup Anda dan keluarga kita. Nah, luar biasa kok. Nah, terima kasih banyak sudah memberikan sebuah inspirasi dan kekuatan buat kita untuk kita berjuang. Yang tadi saya bilang, yang penting kita berjuang. Hasil itu yang nanti mau capek atau tidak capek, tapi yang pasti kita tetap menang karena kita udah melakukan yang terbaik ya. Dan saya percaya saat kita melakukan terbaik pasti ada hasil yang terbaik. Nah, Ko Anton, boleh nggak sharing Ko? Di saat Koko ada mengalami ternyata 2 tahun mengalami musibah tadi. Kira-kira Ko, apa yang membuat Koko tetap percaya bahwa Koko bisa sembuh? Untuk sembuh ya, kalau sembuh kan tadi saya bilang sebenarnya ya kalau kita bilang kalau kesembuhan kan memang yang kita bisa kontrol kan kontrol pikiran, benar nggak sih Vera? Iya. Kalau Tuhan sendiri kalau kita nggak ngeliat berjuang, gimana caranya dia bisa dalam tanda kutip mengasihi kita gitu. Kalau kita sendiri kasihan gua nggak mau berjuang. Teman-teman sekalian sekarang, kalau teman-teman sekalian pengen menyerah, ya Tuhan udah nyerah lah kasih kita. Sebenarnya simpel-simpel aja lah, benar nggak? Kalau kita sendiri aja nih, sampai akhir yang sekarang ini di Oktober, gue udah gak bakal nyampe dah teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian minta sama Tuhan, Tuhan aja juga udah nyerah. Karena kenapa? Karena kita sendiri udah nyerah gitu. Kalau teman-teman sekalian pada waktu itu tadi yang saya bilang, kenapa? Saya nggak mau menyerah karena kenapa? Karena masih banyak tugas yang saya belum selesaikan. Dan kemudian yang kedua, tadi saya bilang, bagaimana percaya sama sembuh? Loh, saya bisa kontrol pikiran saya nggak bisa kontrol pikiran orang lain. Yang saya bisa kontrol pikiran, saya juga nggak bisa paksa Tuhan, karena itu rahasia Tuhan. Tapi yang saya bisa paksa adalah paksa diri saya, paksa saya. Pada waktu saya pengen menyerah, tadi yang saya bilang ya, itu benar, saya pengen menyerah sih, Vera. Itu pengalaman saya yang kedua. Saya tahu banget pada waktu itu saya pengen menyerah. Arti menyerah itu benar-benar saya tahu benar. Saya sudah menyerah pada waktu itu. Saya yang di kejadian pertama, di kejadian yang ketiga, saya nggak tahu. Karena saya tidak sadar. Di kejadian yang kedua pada waktu itu ya dalam posisi pada waktu itu ya sama saya ngedengar terus kemudian masukin ventilator, saya setengah sadar saya masih dengar suara-suara seperti kayak gitu tapi saya nggak bisa buka mata, nggak bisa pada waktu itu. Dan kemudian pada waktu itu saya capek sekali, tau nggak? Capek bukan gimana ya, saya berjuang kayak gimana ya, kayak kita berjuang sepenuh tenaga tapi nggak bisa buka matanya, sehingga pada waktu itu saya bilang saya udah pasrah karena kayak merasa saya udah habis tenaga. Habis tenaga saya, kayak saya merasa udah berjuang, udah habis gitu. Udah lemes gitu. Terus kemudian saya pada waktu itu bilang sekali lagi, saya cuma gini, buat keputusan Tuhan, saya nggak mau menyerah. Sama juga sekarang gitu. Teman-teman sekalian, kalau kita membuat keputusan, saya tidak mau menyerah, saya berjuang, sehingga sekarang saya ngerti gitu. Dari pengalaman saya punya moto adalah, saya pengen memenangkan pertandingan hidup ini, mencapai garis akhir. What I start, seenggak-enggaknya pas waktu finish. Pas waktu saya finishnya di mana saya nggak tahu. Sis Vera, saya nggak tahu finishnya. Tapi pada waktu saya finish, saya bilang saya pengen memenangkan pertandingan hidup ini. Makanya saya belum selesai nih, dikasih kehidupan baru lagi. Teman-teman sekalian juga sama.
Coba tanya lagi, makanya tanya gitu. Bisa nggak kita ngomong nanti pada waktu kita nggak ada? Sorry nih, saya ngebayangin, bisa nggak pada waktu, sorry, kemarin kalau sampai kita di rumah sakit, atau kita sekarat, bisa nggak kita ngomong, Tuhan, saya sudah berbuat terbaik untuk keluarga saya sudah berjuang sampai akhir. Teman, saya merasa bahwa Tuhan udah saya perlengkapi, saya memenangkan pertandingan ini. Bisa nggak kita ngomong gitu? Nah, sekarang kita masih dikasih apa ya? Dikasih kesehatan, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian jauh, teman-teman sekalian diperlengkapinya luar biasa. Dikasih kesehatan, dikasih yang namanya perjuangan, dikasih semuanya, teman-teman sekalian, nggak ada satupun kekurangan. Ya, mental kuat karena soal keputusan, teman-teman sekalian. Yang teman-teman sekalian lakukan cuma hanya berjuang aja, gitu. Berjuang aja sampai kemudian garis akhir, teman-teman sekalian. AAD garis akhirnya di 2020, ya fight lah AAD, teman-teman sekalian. Kalau sekarang ada teman-teman sekalian, putuskan teman-teman sekalian, berjuang sampai akhir 2020. Akhirnya di mana? Nggak tahu. Tadi Bu Vera bilang, nggak tahu sampai di akhirnya di mana. Tapi saya pengen berjuang sampai akhir. Apapun itu, teman-teman sekalian berjuang sampai akhir. Thank you. Luar biasa. Thank you, Bu. Dapat. Yes. Oke. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke, baik. Untuk teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Bisa di kolom chat atau dibuka mute-nya. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya boleh satu pertanyaan ya, Pak Anton ya? Ya, boleh. Pak Anton, boleh kasih tips waktu WFH yang efektif yang Pak Anton lakukan selama 7 bulan ini? WFH, teman-teman sekalian, begini. Ini salah satu, saya mau ngaku dulu nih. Saya ada satu yang saya bilang, journey. Kan success is journey. Saya banyak-banyak buang waktu. Masih ingat nggak kata ini? Kata yang sebenarnya selling is yang namanya promoting. Selling is sharing and promoting. Benar nggak ya, teman-teman sekalian? Promoting. Kenapa? Karena pada waktu kita sharing, sama gini teman-teman sekalian. Pada waktu kita ditolak, so what loh? Kayak Unilever, teman-teman sekalian. Pabrik Lux, Clear, atau segala macam. Pas waktu dia iklan, teman-teman sekalian, iklan di TV, pada waktu ditolak, nggak ada orang yang beli, dia tetap mengiklankan, tetap mempromosikan, teman-teman sekalian. Pada waktu masuk toko, Ci beli Ci, Mas beli K, atau gimana ditolak, so what loh, dia tetap mempromosikan. Jadi bukan cuma sharing, kalau sharing ditolak, kita tetap mempromosikan. Nah, teman-teman sekalian tadi, bagaimana kita branding. Jadi kalau pada waktu WFH seperti apa? Kalau saya sekarang, saya lagi juga menikmati masa WFH saya. Ya, masa menikmati WFH saya. Yang saya lakukan gimana, teman-teman sekalian? Kalau saya, teman-teman sekalian, Ibu Vera, lebih dari itu lagi dari saya ya teman-teman sekalian. Saya bisa menikmati masa WFH saya pagi-pagi, saya jemuran, teman-teman sekalian. Pas waktu sekarang masa WFH seperti apa? Masa WFH, teman-teman sekalian kok bisa kok? Soal begini kok, soal keputusan teman-teman sekalian. Kan tadi saya bilang soal keputusan. Soal keputusannya gimana? Teman-teman sekalian pasti banyak kok. Banyak, saya yakin banget. Banyak gimana? Banyak yang namanya klien-klien teman sekalian. Teman-teman sekalian bisa kok, kan kita branding. Branding bukan berarti bahwa pada waktu ini klien-klien kita yang kita ini mesti beli dari kita. Maka tadi saya bilangin garis akhirnya nggak tahu sampai kemana, tapi kan perjalanan nih. Sukses kan sebuah perjalanan. Kalau misalnya garis akhirnya sekarang ada klien yang nggak beli di sekarang, ada yang nggak terekrut sekarang, maybe next year, maybe next 2 years. So what loh gitu. Kan kita membranding, mempromosikan teman-teman sekalian. Namanya promosikan kan tidak pada menyerah. Jadi gimana? So what? Branding seperti apa pada waktu ini? Kita mungkin barangkali bisa telepon-telepon ke klien-klien kita. Tanya-tanya. Habis dari kemudian tanya, kalau mereka misalnya ternyata mereka lagi kesusahan, tanya sama mereka, apakah mereka mau nggak tertarik bisnisnya kita. Kalau pada waktu mereka, kita lagi ngobrol-ngobrol lagi, tenang, nah Bu, Pak, ini kita program yang kemarin ini kita refresh lagi ya, refreshing lagi ya, ini seperti kayak gini, memang kita lagi susah, lebih susah lagi, kalau nggak, beruntungnya Ibu udah mulai nih, dari 3 tahun yang lalu. Nah, Bu, mungkin barangkali ada nggak rekan-rekan atau apa di Jakarta atau apa yang membutuhkan proteksi seperti kayak gini, kasihan juga. Karena kenapa? Kalau udah susah begini tidak terproteksi, amit-amit kalau sampai sakit, wah, repot loh. Kan tinggal telepon. Kebanyakan rata-rata dari kita selalu karena kita itu merasa bahwa kita nggak percaya diri karena kita merasa bahwa kita itu lebih banyak terima benefitnya daripada mereka, makanya kita nggak berani keluar gitu, nggak berani merekrut, nggak berani ngomong,
ke orang karena kita merasa keuntungannya lebih besar buat kita daripada mereka. Tapi kalau kita merasa bahwa keuntungannya buat mereka lebih besar daripada gua, ya iyalah. Sekarang pertanyaannya simple. Jualan pertanyaannya teman-teman sekalian. Premi teman-teman sekalian. Preminya berapa? Teman-teman sekalian misalnya contohlah, teman-teman sekalian dapat BK 1M. Teman-teman sekalian 1M, teman-teman sekalian dapat komisinya berapa? Dalam 5 tahun paling-paling cuma 1M, bener nggak? Kalau jualan premi 1M dong, masukkan. Tapi pertanyaannya, kalau dia terjadi apa-apa, pertanyaannya dia dapat berapa? Teman-teman sekalian dapat 1M, mereka dapat lebih besar lagi teman-teman sekalian. Keuntungannya lebih banyak buat mereka atau buat saya? Teman-teman sekalian, pada waktu kita merekrut teman-teman sekalian, betul sih dapat off-riding, off-ridingnya paling besar juga cuma 30%, 33%, siapa yang lebih banyak? Buat saya atau buat mereka? Tapi kalau misalnya ternyata kita tahu bahwa enggak kok, keuntungannya lebih besar bagi mereka, itu. Gue cuma hanya dapat satu dengan membantu, mereka mendapat keuntungan yang lebih besar, gue dapat untung dikit. Makanya, kalau kita punya seperti kayak gini, mau siapa aja, kek, teman-teman sekalian, nggak ada masalah. Asalkan jangan ketemu setan, teman-teman sekalian. Bener nggak? Makanya saya bilang Ibu Vera simple aja kok. Asalkan gue nggak ketemu setan, teman-teman sekalian. So what loh gitu. Semuanya gue sikat. Kan kira-kira begitu. Bawa-bawa 2 tenteng, teman-teman sekalian. Bawa 2. Asalkan gue nggak ketemu makhluk berkaki 2, yang nggak terbang, yang masih nginjak bumi, yang bukan setan, teman-teman sekalian, gue pasti akan ngomong. Soal yang namanya masuk nggak masalah. Karena tugas gue sharing, tugas gue mempromosikan. Sekarang kalau gue nggak punya waktu, teman-teman sekalian, branding. Branding gimana? Supaya pada waktu feel connected, pada waktu gue sekarang lagi susah, dia telepon gue, nanya keadaan gue, diingetin lagi, tenang, karena kenapa? Karena punya proteksi, kalau sampai sakit ada seperti kayak gini, ada seperti gini, feel connected. Sehingga pada waktu dia nanti bangkit lagi, dia ingatnya ke kita. Teman-teman sekalian, pada waktu saya sakit, teman-teman sekalian, pada waktu saya sakit, kita closing beberapa, ya kita nggak ke sana. Ada yang klien closingnya ke rumah, datang ke rumah. Ada klien yang closingnya datang ke rumah sakit sambil jenguk. Jadi teman-teman sekalian, saya nggak pinter, tapi saya ngelewatin satu proses, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian kalau lewatin satu proses, seperti Ibu Vera, Pak Jeffrey, Pak Nyoman, teman-teman sekalian, udah pasti jadi orang hebat. Simple, di Prudential cuma ada orang hebat, lebih hebat, sangat hebat. Nggak ada orang yang biasa-biasa, karena semua ditakdirkan jadi orang hebat, teman-teman sekalian. Di Prudential semua ditakdirkan jadi orang hebat. Orang yang lebih hebat soal keputusan. Orang yang sangat hebat itu adalah orang-orang yang sangat-sangat memutuskan untuk menjadi orang yang sangat hebat. Pertanyaannya teman-teman sekalian berada di mana keputusannya? Ibu Vera, saya tahu dia di level 3. Dia di Prudential, bisnis yang hebat, dia pengen menjadi orang yang super duper hebat. Jadi dia super duper hebat. Saya orang biasa-biasa saja yang hilang sehingga menjadi orang yang hebat. Teman-teman sekalian, dari punya mentor, punya coach, punya trainer, dari pengalaman semuanya, jangan seperti saya yang disediakan cuma hanya menjadi bisnisnya yang hebat, teman-teman sekalian, bisa mengantarkan yang lebih hebat dan super duper hebat. Why? Cuma hanya pengen menjadi orang hebat. Jadi teman-teman sekalian putuskan. Soal keputusan kok teman-teman sekalian di awalnya. Jadi ujungnya kemana? Karena soal keputusan. Saya memutuskan pertama kali nyesel. Karena saya memutuskan untuk menjadi orang hebat. Saya tahu bisnisnya hebat. Jadi dia orang hebat. Bu Vera bedanya dengan saya. Karena dia dari awal memutuskan untuk menjadi orang yang super duper hebat. Jadi. Itu Ibu Kade. Oke, terima kasih Pak Anton. Wah, luar biasa ya. Mungkin lagi satu pertanyaan bisa dijawab singkat, padat dan jelas ya Pak Anton ya. Lagi satu pertanyaan aja. Ya. Dari Bu Salma. Oke. Kok perjuangannya sangat luar biasa. Mohon sharingnya saat kondisi pandemi, bagaimana cara Koko merekrut dan selling, dan siapa aja target marketnya. Kalau kita ngomong tadi yang saya bilang, target selling sebenarnya simpel saja, karena saya sudah punya market, teman-teman sekalian. Terus terang begini, teman-teman sekalian, tadi saya bilang, sekarang saya lagi menikmati masa-masa, jadi kalau dibilangin itu, saya lagi menikmati dulu. Sekarang baru mulai kerja lagi, kadang-kadang ada, sekarang saya baru mulai mau kerja lagi. Jadi gimana rekrutnya?
Teman-teman sekalian rekrut, teman-teman sekalian bisa banyak cara. Di Bali belum ada ProVenture ya, Sis Vera ya? Belum ada kok. Belum ada. Nanti tunggu, kalau nggak salah di tahun depan ada yang namanya. Jadi teman-teman sekalian merekrut gimana? Perekrut yang paling efektif teman-teman sekalian adalah satu pasti dari nasabah. Sambil ngomong kan tadi, sambil ngomong ke nasabah, tanya sama mereka keadaannya. Habis dari tanya keadaannya, bisa juga kita tawarkan terbuka nggak untuk ngedengerin bisnisnya di Prudential. Kan pada waktu kita merekrut kan paling enak kalau kita ngerekrut sudah tahu orang-orang yang kita percaya kan. Selling juga sama kan. Selling kalau misalnya ternyata jangan kita yang namanya market canvassing. Ibu Vera aja market canvassing begitu luar biasa. Tapi kalau sekarang ditanyain suruh market canvassing lagi, muntah barangkali juga nggak mau lah. Orang kliennya aja udah begitu banyak. Ngapain gitu? Kalau tanya Ibu Vera, gue suruh market canvassing, ya boleh kalau gue nemenin. Tapi gue suruh lagi, lu sinting ya? Gue punya nasabah udah banyak begitu, gue disuruh market canvassing, gue ngapain? Ya sekarang ya gue pasti yang namanya reselling. Yang kedua apa? Yang kedua ya pasti gue akan minta referensi. Karena kenapa? Karena itu warm market. Pada waktu kita merekrut juga sama sih. Pada waktu kita merekrut gimana? Ya pasti dari lingkungan kita yang kita kenal. Terus kemudian siapa? Nasabah. Habis itu kemudian tanya lagi pada nasabah, ada nggak anaknya? Terus kemudian ada nggak keponakan? Dari apapun itu teman-teman sekalian, apapun itu merupakan sumber. Asalkan kita mau keluar lah, mau ngomong teman-teman sekalian, cuma simple. Bisnisnya di sini, bisnisnya cuma soal rajin teman-teman sekalian. Bisnisnya soal rajin, bisnisnya cuma pengen ngomong nge-branding, cuma aja pengen ngomong sharing, mempromosikan, nge-branding, bisnisnya cuma begitu aja. Nggak ada yang lain-lain lagi. Jadi kalau kita tentang selling, sama. Kalau tanya begitu lagi, itu tanya Ibu Vera tuh. Ibu Vera tuh luar biasa benar. Jadi apa yang diajarkan Ibu Vera, malah saya pengen nanyanya Ibu Vera. Habis dari sini, dari kapan lagi gue pengen nanya Ibu Vera. Yang jadi kalau teman-teman sekalian, tanya tuh sama tuh orang yang luar biasa. Tanya kepada orang yang super duper hebat. Gitu, ya. Oke, sudah kejawab ya Bu Salma ya untuk pertanyaannya. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan karena sudah jam juga, tidak terasa. Ya teman-temannya, kita mendengarkan sharing yang luar biasa sekali dari Pak Anton yang tentunya sangat-sangat menginspirasi. Oke, mari kita ucapkan sama-sama terima kasih sama Pak Anton. Terima kasih Pak Anton, terima kasih banyak sudah hadir di tengah-tengah kita untuk sharing. Sertifikat deh. Terima kasih Ko Anton. Terima kasih. Ya, baik. Baik, Pak Anton ada sertifikat dari 3 KPM diberikan kepada Pak Anton karena sudah menjadi pembicara kita, speaker kita pada hari ini. Terima kasih Pak Anton ya sudah menyediakan waktunya dan meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih Pak. Thank you Bu Vera, Pak Jeffrey. Terima kasih, Terima kasih teman-teman semua. Nanti kapan-kapan kalau ketemu di Bali ya. Cari saya ya kok kalau ke Bali. Karena saya udah booking untuk ke Bali tahun depan nih. Oke, saya siap ya. Saya siap nemuin. Terima kasih. Sehat terus ya, Ko Anton. Ya, terus dipakai Tuhan ya, untuk memberkati ya, banyak orang. Bless you Ko Anton. God bless you Cik Wi. Ya. Yo, thank you. Bye. Oke, thank you. Thank you. Bye. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu KPM dan para agent dan leader, mungkin dari KPM ada tambahan? Ya, Bu Vera? Itu aja Bu. Luar biasa. Malam ini kita banyak belajar ya teman-teman. Ya, sebelum kita tutup, ya mari kita renungkan apa yang sudah dikatakan oleh Pak Anton. Ya kan, Pak Anton itu aja bisa berjuang dalam hidupnya. Ya, dibandingkan dengan kita yang punya kesehatan lebih prima daripada dia. Ya, saya yakin teman-teman 2,5 bulan kalau kita mau berjuang ya untuk apa yang Anda targetkan, apa yang Anda inginkan, ya saya percaya semuanya akan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Perjuangan kita tidak akan sia-sia teman-teman, percayalah itu ya. Yang sia-sia adalah kalau kita tidak melakukan apapun dan kita udah menyerah sebelum kita melakukan. Ya, oke. Ya, saya hari ini saya membaca sebuah buku dan buku itu mengatakan pada saya, kalau kita mau melakukan apapun, target kerja kita, ternyata dengan kita sudah mengeluarkan semangat 50%, ternyata pekerjaan kita itu sudah selesai 50%. Nah, tinggal kita melakukan lagi, akhirnya bisa
semuanya tercapai. Tapi sewaktu Anda mau mengerjakan itu, ada perasaan malas, ada perasaan takut, ada perasaan bimbang, ada perasaan yang maksudnya tidak semangat, ternyata pekerjaan Anda itu udah gagal 50%. Nah, jadi teman-teman, jadi hati-hati dengan pikiran kita ya. Pikiran kita ini yang mendominasi hidup kita. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu, salam sukses selalu untuk Anda. Oke, terima kasih Bu Vera. Ya, mungkin ada satu pantun lagi untuk kita semua. Saya akan memberikan satu pantun lagi. Burung berkicau, kucing kaget. Lompat jauh ke atas meja. Ayo Bung, kita kejar target agar rezeki mengejar kita. Oke, sekian acara hari ini. Selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih semua. Terima kasih Cepera, Ko Jeffrey. Terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya, selamat istirahat.